kita dapat kembali hadir di dalam ruangan virtual ini. Salawat beriring salam juga senantiasa kita sajikan ke pengeluaran Nabi besar Muhammad SAW. Atas kegigihan beliaulah sehingga kita dapat merasakan kenikmatan, kebebasan dan segala hal sampai saat ini. Bapak dan Ibu, salam dan bahaya. Selamat datang dalam kegiatan berbagi praktik baik komunitas guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan dengan tema tips sukses lolos seleksi calon guru penggerak dan pendidikan guru penggerak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Forum Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Komunitas guru penggerak siap menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Cut Pusri Ulha. Saya sebagai moderator yang nantinya akan membantu kegiatan acara kita. Suatu kehormatan, di tengah kita telah hadir Pak Capdin Aceh Selatan yang terhormat, Bapak Anadwi SPD MM. Selamat pagi Pak Anadwi. Oke. Telah hadir juga bersama kita Bapak Kabid GTK Aceh Selatan yang terhormat Bapak Saleh Amin SPD. Selamat pagi Pak Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komunitas Guru Penggerak Aceh Selatan yaitu Bapak Irfan Dani SPD GR. Selamat pagi Pak Irfan. Serta para narasumber hebat kita yaitu Ibu Haniatun SEMSI sebagai fasilitator angkatan 13, Pak Edi Azhari SPD sebagai guru penggerak angkatan 4 sekaligus calon pengajar praktik angkatan 9. Dan juga hadir bersama kita Pak Anshar SPD yaitu selaku pengajar praktik angkatan 7. Adapun agenda kita pada hari ini akan segera kita mulai. Pertama, untuk memberkati acara kita, marilah sama-sama kita semua membaca doa. Kita harapkan semua untuk dapat membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, diharapkan untuk bisa dapat duduk tegak sejenak. Terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kabid GTK Aceh Selatan kepada Bapak Saleh Amin SPD, kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini bisa menghadiri kegiatan daring yang dilaksanakan oleh Komunitas Guru Penggerak Aceh Selatan dengan tema tip lulus CGP. Jadi selamat bering salam juga tak pernah hentinya kita kirimkan ke junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam yang tidak beradab kepada alam penuh adab seperti yang saat ini. Yang kami hormati Bapak Kacap Aceh Selatan yang sudah berhadir juga. Yang kami hormati Ketua KGP Aceh Selatan berserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati dan kami banggakan para Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini agar bisa melaksanakan juga praktek baiknya dan bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain yang tidak berhadir, yang berada di sekolah kita masing-masing. Baik, dalam kegiatan ini adapun harapan kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan bahwa peran aktif memang komunitas kelompok guru penggerak ini sangat diharapkan untuk meningkatkan literasi terhadap guru-guru kita, baik itu dengan kegiatan guru penggeraknya, karena memang kita saat ini sudah masuk ke angkatan 9 dan setiap angkatan itu belum banyak yang memang mencapai target. Dari target kita kemarin di Aceh Selatan itu paling tidak setiap angkatannya minimal kita punya CGP minimal di angka 40 sampai 50. Ternyata itu tidak tercapai. Hanya angkatan 7 yang mencapai target itu di atas 30, hampir 40 orang, sementara di angkatan 8 hanya sekitar 20-an, dan angkatan 9 sekitar belasan orang, nggak begitu banyak. Jadi kami berharap memang kegiatan ini bisa berkontribusi besar nantinya terhadap calon guru penggerak kita ke depan, sehingga memang kami punya target kalau memungkinkan 2023 ini minimal kita di Aceh Selatan sudah memiliki guru penggerak minimal sekali di angka 100. Kalau memang lebih, itu lebih baik lagi. Mungkin itu harapan kami kepada KGP ini. Jadi memang kontribusinya sangat diharapkan untuk membantu guru-guru kita agar memang bisa nantinya lulus dalam mengisi dan menjawab soal-soal dalam ikut seleksi untuk CGP ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Saleh Amin yang telah memberikan kata sambutan. Apresiasi yang luar biasa ya Pak kami berikan kepada Bapak karena sampai saat ini Bapak terus membersamai langkah-langkah kami. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara berbagi praktik baik oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Aceh Selatan. Kepada Bapak Anadwi SPDI MN, kami silahkan. Ibu, makasih Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini tepatnya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan pengampunan dan juga penuh dengan rahmat, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita
yaitu salah satu kegiatan pada hari ini yaitu silaturahmi sesama guru penggerak, baik guru penggerak yang sudah lulus, calon guru penggerak. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam juga tak pernah henti-hentinya, tak pernah bosan-bosannya kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan Rasulullah, kita telah dibawa dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan. Yang kami hormati Bapak narasumber yang telah berhadir. Ada Pak Edi Azhari ya, ada Pak Amsal, dan juga ada Bu Haniatun. Juga tentunya yang kami hormati host kita pada hari ini juga merupakan Ketua Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan dan juga jajarannya. Yang kami hormati moderator yang telah memberikan kesempatan, Bu Cut ya. Yang kami hormati tentunya juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah bergabung di acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Ada Pak Muslim ya, ada Pak Jawahir yang 3 SMA SMK, ada Pak Darmawan, ada Pak Henry, ada Pak Asmawi dan yang lain-lain. Mungkin segera untuk bergabung. Dan kepala sekolah tingkat SD, SMP yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga para peserta kegiatan kita pada pagi hari yang berbahagia ini yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Tentunya hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini tepatnya juga kita menjalankan ibadah puasa ya. Puasa yang ke-27. Tentunya pada hari yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini segala aktivitas-aktivitas yang kita ikuti adalah merupakan amal ibadah bagi kita semua. Pahala yang berlipat ganda akan diberikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini sehingga kita akan melewati bulan Ramadan ini dan akan menyambut dengan bulan Syawal nantinya yang tentunya kita saling bermaaf-maafan. Jadi pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kegiatan yang berbahagia ini, ya ini salah satu ajang silaturahmi ya, juga silaturahmi sesama guru penggerak, baik calon guru penggerak yang akan mengikuti seleksi guru penggerak angkatan ke-8 dan 9 ya. Angkatan 8 dan 9 untuk guru tingkat dasar dan juga tingkat menengah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan ini. Tujuan kegiatan ini tentunya program pendidikan guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan angkatan yang keempat yang sedang berjalan, pendidikan angkatan 7 dan insya Allah akan berakhir pada bulan Juni 2023. Bulan Juni ini akan berakhir angkatan 7. Kemudian tentunya akan disusul dengan angkatan ke-8 pada bulan Mei 2023. Untuk angkatan 9 masih seleksi tahap 1 dan 2.
Tentunya juga kita mengharapkan untuk angkatan ke-9 yang sedang seleksi tahap 1 dan 2, guru-guru yang mengikuti CGP ini dapat lulus 100% sehingga guru penggerak di Kabupaten Aceh Selatan semakin tahun, semakin semester, semakin bulan itu terus bertambah sehingga guru penggerak di Aceh Selatan itu semua kita harapkan dari tingkat dasar sampai ke tingkat menengah menjadi guru penggerak. Karena kemajuan pendidikan ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu, para guru hebat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan ini. Kita berharap pendidikan yang berpusat pada murid menjadi lebih utama sehingga Merdeka Belajar di Aceh Selatan akan sukses dan akan terwujud kiranya nanti sukses untuk kita para guru, tenaga pengajar, juga sukses untuk para peserta didik kita nantinya. Tentunya seleksi guru penggerak angkatan ke-9 yang masih mengikuti tahap 1 dan 2 memiliki kriteria 9. Mungkin kriteria tersebut akan ada pada diri kita, yaitu pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. 2, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan. Nah, itu 2, memiliki kemampuan untuk tetap fokus kepada tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan kita yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar melalui guru penggerak itu harus fokus pada kemajuan atau berpusat fokus pada tujuan kita. Yang ketiga, memiliki daya juang. Nah, ini calon guru penggerak kami mengharapkan memiliki daya juang atau resiliensi yang tinggi. Keempat, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Nah, pada guru penggerak itu juga harus memiliki kriteria yang keempat, memiliki kompetensi menggerak orang lain dan kelompok. Nah, sebagai tujuan, sebagai inti guru penggerak itu kita harus tergerak, menggerakkan, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, itu kita harus mampu menggerakkan orang lain ataupun kelompok-kelompok yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Yang kelima, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Nah, ini kita ketahui guru penggerak ini akan menjadi salah satu nantinya akan memiliki NUKS, ya kan? Rekrutmen NUKS nanti sebagai calon kepala sekolah tentunya kita ketahui itu akan direkrut dari guru penggerak. NUKS, NUPS, ya kan? Nomor unik pengawas sekolah juga akan rekrutmen dari guru penggerak. Maka kami harapkan memiliki kompetensi kepemimpinan dan bisa bertindak mandiri. Kriteria yang keenam, untuk calon guru penggerak angkatan ke-9 tahap 1-2 yang tengah mengikuti seleksi ini juga harus memiliki kemampuan untuk belajar hal-hal yang baru, terbuka pada umpan balik, ataupun ada terbuka terhadap feedback, baik itu pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, dan terus memperbaiki diri. Nah, ini juga penting, calon guru penggerak dan juga guru penggerak yang telah lulus, itu kita harus terus memperbaiki diri sehingga arah kemajuan pendidikan kita khususnya di Aceh Selatan itu dapat terwujud kiranya sesuai dengan misi pemerintah kita mewujudkan pendidikan Aceh Selatan yang hebat, Aceh Selatan Mutuah dan juga Aceh Selatan Bertegah. Dan yang ketujuh, mungkin kriteria yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Saya ulangi, memiliki kemampuan berkomunikasi efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan pada guru penggerak dan calon guru penggerak. Ini hal yang ketujuh sangat juga penting. Dan yang terakhir, memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, itu
Maaf Pak, mikrofonnya mute Pak, Nadwi. Yang sudah bisa didengar Pak Irfan? Sudah Pak. Oke. Itu 8 kriteria yang dapat kami jelaskan untuk guru penggerak, terutama calon guru penggerak angkatan ke-8 dan ke-9 ini sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah silaturahmi. Bukan mengajarkan, bukan diajari, dan bukan mengajari. Kita pada hari ini saling berkomunikasi, saling tukar pikiran, silaturahmi, ya kan? Tujuan pelaksanaan kegiatan kita hari ini adalah untuk menjalin silaturahmi sesama guru penggerak, calon guru penggerak, baik yang sedang melaksanakan pendidikan maupun yang telah dinyatakan lulus dan akan melaksanakan pendidikan angkatan ke-8. Maaf Pak, mati lagi mikrofonnya Pak. Oke. Berbagi praktik itu baik. Trik dan tips menghadapi seleksi calon guru penggerak dan pengajar praktik angkatan ke-9 dan ke-10 supaya nantinya angkatan 9 dan ke-10 tentunya kita doakan lolos menjadi calon guru penggerak agar menjadi bagian dari transformasi kemajuan pendidikan Indonesia khususnya Aceh dan terkhusus Aceh Selatan pada khususnya nanti. Saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak angkatan ke-8 yang telah dinyatakan lulus. Angkatan ke-7 ya yang telah dinyatakan lulus. Angkatan ke-7 yang telah dinyatakan lulus. Angkatan ke-8 yang sudah dinyatakan lolos. Dan untuk angkatan ke-9 supaya persiapan diri untuk melakukan seleksi wawancara, simulasi pendidikan calon guru penggerak. Angkatan ke-9 kita harapkan dapat fokus untuk mempersiapkan diri mengikuti wawancara. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini teman-teman kita dapat lulus menjadi guru penggerak yang akan mengikuti pendidikan nantinya selama mungkin seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Harapan kami yang terakhir di sini ada seluruh kepala sekolah atau beberapa kepala sekolah yang hadir dapat juga berpartisipasi untuk terus memberikan motivasi kepada teman-teman guru-guru kita di sekolah agar mengikuti program ini, agar dapat mengikuti sebagai calon guru penggerak sehingga nantinya guru-guru di Aceh Selatan itu menjadi guru penggerak semuanya. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya mengakhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada hari ini mungkin dengan usul silaturahmi sesama guru penggerak dengan resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Nadwi yang sudah luar biasa ya memberikan suntikan semangat kepada kita semua, dan kita mengharapkan juga semoga kita semua tetap semangat sampai akhir kegiatan kita. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga kepada Pak Saleh Amin. Ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam agenda acara kita, yaitu ya mungkin sebelumnya ada Pak Saleh, mungkin ada sesuatu yang mau sampaikan. Silakan Pak. Pak Saleh Amin, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita ini? Ya, tidak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Acara selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, guru penggerak berfokus pada pengembangan individu guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menerapkan konsep merdeka belajar
dan memimpin ekosistem pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berpusat kepada murid. Alhamdulillah, saat ini semakin banyak rekan-rekan guru yang ingin ikut bergabung dalam kegiatan guru penggerak. Namun, apakah semua kita itu dapat lolos menjadi guru penggerak? Nah, syarat-syarat apa saja yang harus kita miliki? Untuk menjawab semua itu, kita akan memperdalamnya dalam bincang santai kita dengan narasumber kita yang telah sukses dalam bidangnya masing-masing. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kepada Pak Edi Azhari. Nanti di mana sesi kita adalah kita akan menampilkan seluruh pemateri kita dulu. Nah, di akhir nanti setelah itu baru kita akan membuka sesi tanya jawab. Oke, semoga dipahami. Nah, kepada Bapak Edi Azhari SPDI, yaitu selaku guru penggerak angkatan 4 sekaligus juga calon pengajar praktik angkatan 9. Kepada Bapak Edi Azhari, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang sama-sama telah memberikan kita kesempatan hari ini sehingga kita bisa bersilaturahmi di ruang virtual hari ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tak jemu-jemunya kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari pola pikir yang tidak berpendidikan, dari pola pikir yang jahiliyah penuh perbudakan ke pola pikir yang berilmu pengetahuan, berteknologi serta beradab dan memerdekakan. Yang kami hormati Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan, yang kami hormati Bapak Kacapdin Wilayah Aceh Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu para pengawas, yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik, teman-teman guru penggerak, dan yang kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak yang akan yang sudah lewat dari angkatan 8, selanjutnya yang sedang berjuang di angkatan 9. Tujuan kita buat acara hari ini adalah tidak lain semacam coaching klinik ya. Artinya kami bukan satu-satunya sumber tip dan trik agar lulus, tapi kita mencoba berbagi pengalaman di sini agar teman-teman banyak yang bisa lulus. Selanjutnya bisa dilakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah agar sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid tadi, target kelulusan di Aceh Selatan itu dari tiap tingkat ke tingkat berikutnya semakin bertambah. Pak Irfan Dhani, mohon izin saya mau share. Silakan Pak Edi. Bisa dilihat? Bisa ya? Sudah, tinggal dipresentasikan Pak. Oke. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ini merupakan bentuk semacam coaching klinik. Kita tidak mengajarkan, kita juga tidak menuntun, tapi kita cuma berbagi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman guru, bahkan dari CKP Angkatan 8 maupun CKP Angkatan 9. Berbagi tips lulus calon guru penggerak ya. Di awal perkenalkan saya Edi Azhari, saya guru penggerak Angkatan 4 sama dengan Pak Irfan, Dabu Cut dan teman-teman yang lain. Selanjutnya juga calon pengajar praktik di Angkatan 9. Saya tugasnya di SMP Negeri 3 Tapak Tuan. Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau kita melihat dari alur pendaftaran di SIM guru penggerak itu, sekarang kita sudah berada ya Angkatan 8 dan 9 itu di tahap 2. Ada yang simulasi mengajar, terus wawancara ya. Kalau untuk Angkatan 8 berarti sudah selesai, tinggal di tahap pendidikan. Jadi ini alurnya ya, ada proses verifikasi, validasi oleh tim verbal. Artinya ini proses semua ini terjadi di SIM PKB. Secara mandiri Bapak Ibu lakukan. Kalau untuk pengajar praktik alurnya ke atas, tapi kalau untuk guru penggerak alurnya ke bawah, tapi tahapannya tetap sama.
calon guru penggerak nanti akan mengalami pengumuman tahap 1. Tahap 1 ini hasil dari verbal yang sudah dilakukan terhadap kurikulum PT, SP, dan pelatihan teman-teman administrasi lainnya. Nah, untuk tahap 2, CPP ataupun CPP diminta untuk melakukan simulasi mengajar seperti wawancara. Nah, di seleksi pengumuman tahap 2 ini, CGP akan melakukan pendidikan guru penggerak. Kalau dulunya angkatan 4 9 bulan dengan 9 kali lokakarya, untuk tahap sekarang itu 6 bulan dengan 7 kali lokakarya. Saya lanjutkan. Jadi ini yang saya maksud tadi, tahapan seleksi, ada kurikulum PT, pengalaman pelatihan. Jadi kurikulum PT itu seharusnya kita mengisi pengalaman pelatihan ya. Terkadang teman-teman tidak jeli di sini. Kenapa kok saya di tahap awal sudah nggak lulus ya? Kenapa saya di tahap awal sudah keteteran? Jadi poin-poin ini kurang dikembangkan. Yang pertama itu ada pengalaman pelatihan. Kita pernah mengikuti pelatihan akademis apa saja, di tingkat apa saja. Jadi diurutkan di situ, dituliskan di situ. Terus juga diminta pengalaman organisasi. Nah, di pengalaman organisasi ini seharusnya ya lebih tepat, lebih selaras jika pengalaman organisasi di keguruan yang kita buat. Apakah itu di PGRI, di IGI, dan segala macam. Jadi organisasi keguruan. Selanjutnya sukarelawan. Pernah nggak menjadi sukarelawan? Lebih bagus lagi, sukarelawan ini di bidang pendidikan. Contohnya misalnya kita nggak usah muluk-muluk ya jauh-jauh mikirnya pernah ngajar TPA di kampung. Jadi kita bisa buatkan di situ. Atau pernah membuat les di rumah hanya untuk berapa orang anak. Nah, jadi lebih cocok ke situ. Jangan kita mikirnya sukarelawan jadi di organisasi non-government yang lain, seperti di PMI dan semacam. Boleh sih, tapi itu hanya faktor pendukung. Tapi di sini yang diminta adalah sukarelawan di bidang pendidikan. Walaupun di sini tidak disebutkan di bidang pendidikan, tapi yang mereka inginkan adalah yang seperti itu. Saya lanjutkan, poin yang keempat, itu mengembangkan orang lain. Nah, sasaran dari guru penggerak ini adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu jelas lah, tergerak dari diri dulu, bergerak, baru menggerakkan orang lain. Artinya mengembangkan orang lain ini sangat penting. Karena di kompetensi guru penggerak tidak ada namanya persaingan, itu nggak ada. Tapi yang ada kolaborasi, kerjasama. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya untuk unggah dokumen, itu yang diminta ya KTP, surat rekomendasi dari kepala sekolah, surat dukungan dari kepala sekolah. Nah, surat rekomendasi ini nggak mesti dari kepala sekolah ya, atau bisa yang lebih tinggi. Bahkan ada seorang teman yang meminta surat rekomendasi dari guru penggerak. Jadi bisa ya. Selanjutnya RPP. Ya kenapa RPP diminta di sini? RPP ini akan diunggah ke SIM PKB di sisi belajar dan berbagi. Pada poin belajar dan berbagi ya. RPP ini yang akan kita simulasikan nanti untuk mengajar. Oke. Selanjutnya sebisanya RPP ini kita buat semenarik mungkin, sekontekstual mungkin, sesuai dengan kondisi sekolah. Terus kalau bisa ini dibuat dalam bentuk RPP diferensiasi. Oke, kita lanjut ya. Ini teman-teman yang harus sama-sama kita perhatikan adalah ketika menginput essay. Terkadang kita langsung menginput di bagian portal yang disediakan, menjawab di bawahnya, langsung kita ketik yang di bawahnya itu tanpa kita sadari. Terkadang perangkatnya bermasalah, laptopnya bermasalah, atau bahkan jaringan sekalipun. Itu akan membuat keteteran. Itu akan membuat kita tertekan dan dipastikan bahwa yang kita ketik itu akan hilang. Saran dari kami, pengalaman kami itu sebaiknya ditulis dulu di Microsoft Word. Kita copy soalnya, kita ketik, kita jawab dulu di situ. Sebelum kita edit, sebelum kita post masih bisa kita edit. Artinya benar-benar kita siapkan diri
untuk melakukan itu. Benar-benar kita siapkan diri untuk layak jadi guru penggerak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jawab dengan jumlah karakter yang diminta. Biasanya karakter yang diminta di sini antara 5.000 sampai 2.000 sampai 5.000 karakter. Jangan pernah lewat. Nah, ini berbahaya sekali karena mereka meminta jawaban yang padat, tepat, dan tidak melebar kemana-mana. Nah, jadi jika karakternya diminta 5.000 ya kita isi sampai 5.000, kurang dikit boleh, tapi jangan kurang banyak. Selanjutnya memang tidak boleh lebih gitu loh. Oke. Yang ketiga, memahami soal sebelum menjawab. Ini yang paling penting. Soal yang kita pahami, benar-benar kita pahami. Biasanya soal itu dalam bentuk pernahkah Bapak Ibu mau mengembangkan orang lain misalnya? Di mana kejadiannya? Kapan kejadiannya? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana hasilnya gitu loh. Jadi mereka kasih clue seperti itu. Nah, kita jawab berdasarkan konteks yang diminta gitu loh. Mereka minta kapan kejadiannya? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana hasilnya? Ya kita jawabnya konteksnya itu. Jangan melebar terlalu menggunakan bahasa-bahasa diplomatis yang menurut asesor tidak perlu. Nah, ini ya poin nomor 4 sudah langsung ke atas tadi. Terus selanjutnya kita bisa gunakan bahasa yang sederhana. Tidak perlu kita perbanyak bahasa istilah. Tidak perlu juga kita gunakan bahasa yang mutar-mutar, ngejelimet gitu loh. Kita gunakan bahasa yang sederhana yang mudah kita pahami dan juga mudah dipahami orang. Kita mudah memikirkan, kita mudah menuangkan, terus juga akan mudah dipahami oleh orang lain. Misalnya ada soal seperti yang saya sebutkan di awal, di mana kejadiannya? Kejadiannya ketika saya tugas di sebuah SMP, bla 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 bla. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah kepala sekolah, guru-guru, teman sejawat, murid. Kita nggak usah dibuat stakeholder dan segala macam lintas pendidikan tingkat sektor. Itu akan sulit dipahami. Jadi saya pikir demikian ya untuk poin 5. Terus yang nomor 6, jawaban esai sesuai dengan pengalaman. Artinya benar-benar yang kita alami gitu loh. Benar-benar yang kita lakukan. Benar-benar pengalaman nyata yang sudah pernah kita jalani. Jangan nanti menghayal. Jangan nanti obsesi orang lain yang kita tuangkan ke sini. Tapi pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Walaupun kecil, itu aspeknya pengembangan pendidikan, aspeknya mengembangkan orang lain, itu sangat berarti. Sangat berarti sekali. Dibandingkan kita nanti terlalu bernarasi yang fiktif. Jadi jawaban sesuai dengan pengalaman. Jadi kalau misalnya pertanyaannya diminta kita mengembangkan orang lain, taruhlah kita nanti misalnya mengembangkan siswa. Kita ngajarin siswa untuk membaca aja itu sudah luar biasa. Saya meluangkan waktu untuk ngajarin siswa setiap harinya 15 menit untuk mengajarkan membaca. Dan bimbingan-bimbingan lain. Jadi kita jangan bayanginnya terlalu besar. Jadi kita ambil yang kecil-kecil aja tapi sesuai dengan pengalaman nyata. Poin selanjutnya memastikan jawaban terjawab semua. Kalau saya nggak salah itu ada 8 soal, pastikan semuanya terjawab, nggak boleh ada yang tertinggal. Karena kalau udah kita submit, otomatis jawabannya terkirim dan kita tidak disediakan fitur untuk edit. Kita nggak bisa mengedit lagi. Pastikan semuanya dicek dulu. Makanya saya di hari awal saya sampaikan tadi, kita ketik di Microsoft Word per poin soal. Selanjutnya kita copy paste ke portal. Selanjutnya jika sudah benar, kita baca lagi sudah benar, baru kita submit. Karena kalau udah submit nggak bisa lagi kita rubah kembali jawabannya. Nah, ini poin yang paling penting sekali yang sering dilupakan. Terkadang kita sudah terbiasa ya dalam sehari-hari, ya udahlah kita ambil sebagai referensi, cari di Google. Banyak kok bertaburan pengalaman-pengalaman orang lain yang untuk isi esai seperti ini. Banyak sekali. Tapi kita tidak boleh lakukan itu. Karena sepersekian detik aja, kalau plagiasi itu dicek pasti dapat. Berapa persen Bapak Ibu melakukan plagiasi? Dan itu berbahaya sekali. Dianggap kita tidak kreatif, dianggap kita tidak mau berpikir, dianggap kita menceplak karya orang lain. Sedapat mungkin buat pengalaman Ibu, Bapak Ibu, ketik sebisanya, tulis sebisanya, jangan coba-coba plagiasi.
Nggak apa-apa, sebagai bahan referensi kita baca-baca aja, kita koneksikan, kita selaraskan dengan konteks yang pernah kita alami di sekolah. Tapi jangan untuk dikopikan ke situ. Ini berbahaya sekali. Yang poin nomor 9, tonjolkan kegiatan kepemimpinan kita terhadap siswa dan rekan guru. Karena memang ini yang harusnya diminta. Karena memang ini kompetensi yang harusnya diinginkan. Jadi kegiatan kepemimpinan. Ya sepele aja, hal-hal kecil-kecil kita buat di situ, di setiap unsur pertanyaan kita selipkan kegiatan-kegiatan kepemimpinan kita. Misalnya sebagai contoh, memimpin rapat di sekolah, hal-hal kecil, atau memimpin pemilihan OSIS, pokoknya sisi-sisi kepemimpinan. Bahkan di kelas juga bisa. Membimbing guru misalnya dalam pengembangan bahan ajar, walaupun tidak terstruktur, walaupun tidak resmi dalam sebuah bentuk pelatihan, tapi kita bisa memimpin teman-teman. Misalnya ini banyak masalah kemarin itu ketika instalasi platform Merdeka Mengajar ya. Jadi teman-teman nggak bisa. Jadi kita bantuin, ada beberapa orang kita bantuin, kita arahkan. Tonjolkan sisi itu yang saya maksud. Jadi tonjolkan kepemimpinan kita baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Nah, saya pikir hanya itu untuk menginput esai. Trik-triknya mungkin nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain dan juga narasumber kita yang lain. Selanjutnya ini stimulasi mengajar ya. Buatlah RPP sesuai dengan format. Itu yang pertama, RPP yang saya sebutkan di upload tadi di SIM PKB, belajar dan berbagi. Sesuai format ya, artinya ada 13 komponen yang harus masuk di RPP itu. Nggak boleh kurang, terus jangan terlalu dilebih-lebihkan. Terkadang kita ngambil RPP yang dibuat oleh orang lain, kita gunakan itu pasti sangat menyulitkan. Saya pastikan sangat menyulitkan. Tapi coba kita buat RPP sendiri, tapi tidak terlepas dari 13 komponen yang wajib ada di RPP. Kita pahami, kita buat. Karena itu nanti sangat penting sekali ketika simulasi mengajar. Terus selanjutnya kita upload sesuai rentang waktu yang telah ditentukan ya. Nggak boleh lebih. Kalau misal harusnya tanggal 18, kalau bisa sebelum tanggal 18 itu sudah kita upload. Ingat Bapak Ibu yang saya hormati, simulasi mengajar hanya 10 menit. Bayangin kalau kita di kelas 45 menit atau 40 menit kali 2, itu dituntut kita menyelesaikan simulasi ini hanya dalam 10 menit 1 RPP. Perbanyak latihan. Ya kenapa latihan ya? Karena kita harus melihat format RPP kita tadi, mempelajari RPP kita tadi, kita lakukan. Nah yang lebih aneh lagi, kita simulasi mengajar siswanya nggak ada. Hanya kita sendiri lakukan mengajar, tapi kita dituntut menghadirkan siswa secara virtual. Seakan-akan siswanya ada gitu loh, tapi siswanya nggak ada. Jadi kita harus bisa seperti itu. Misalnya, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Oh alhamdulillah baik. Kita harus terbiasa seperti itu. Hanya diberikan waktu 10 menit, jadi kita memanage-nya dengan latihan yang saya maksud. Oke, nanti akan kita perdalam lagi di sesi tanya jawab ya. Yang selanjutnya, membuat skenario mengajar dalam metode teks. Ini penting sekali. Kita membuat skenario mengajar ya. Pertama, Assalamualaikum, menyapa anak. Terus yang kedua misalnya menanyakan kabar anak. Yang ketiga meminta anak untuk memimpin doa. Kita buat skenario sampai ke penutupan. Sampai ke poin bersama-sama dengan murid mengambil kesimpulan dari pembelajaran ini. Penting sekali kita buat skenario. Jika perlu nanti ketika simulasi tempelkan di dinding skenario yang kita buat. 10 menit itu kita berada di bawah tekanan. 10 menit itu kita dihadapi oleh 2 orang asesor yang sangat berpengalaman. Jadi kita membutuhkan kejelian untuk mempersiapkan diri kita. Ya salah satunya dengan skenario. Terus untuk hal-hal yang non teknis yang perlu diperhatikan ya, sebelum simulasi mengajar kita harus menyiapkan KTP. Ya pastilah karena diminta kita untuk memperlihatkan KTP sesuai enggak dengan KTP yang kita upload di SIM PKB. Mereka nggak mau ada joki-jokian di sini. Mereka nggak mau diganti-gantikan peran di sini. Artinya benar kita yang daftar, benar kita yang ikut simulasi mengajar. Nah ini yang tidak kalah penting. Ruang simulasi harus steril. Jangan nanti ketika kita lagi mengajar ada orang ribut di sebelah.
kita lagi melakukan simulasi mengajar, ada yang anak-anak yang berteriak di ruangan sebelah. Jadi ini sangat mengganggu sekali ya. Jadi usahakan ruangnya benar-benar steril, hanya kita dan perangkat virtual kita yang tersedia. Terus jaringan internet, laptop, HP dan kondisi baik ya, itu sangat penting sekali. Pastikan jaringan internetnya lancar. Kalau misalnya kita menggunakan WiFi, pastikan HP dengan kuota yang ada sebagai cadangan ketika jaringan internet atau lampu mati. Pastikan itu. Selanjutnya sarana dan prasarana mengajar, bisa alat tulis, media, dan lain-lain. Karena ini penting sekali agar kualitas simulasi kita akan terjaga. Nah, faktor yang lain yang sering kita lupakan, yang dari dalam diri kita ya, sering sekali kita lupakan. Bahkan kadang-kadang nggak sengaja kelontar kayak gitu. Yang pertama, jangan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan asesor. Asesor nggak tanya, kita jawab. Nggak tanya asesornya tentang itu, tapi kita langsung jawab. Itu sama sekali nggak boleh. Jawab yang ditanyakan oleh asesor. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan ditambah-tambah poinnya. Berdasarkan poin ditanyakan oleh asesor, itu yang kita berikan jawaban. Yang kedua, tidak boleh beradu argumen dengan asesor. Walaupun pada kenyataannya kita meyakini bahwa kita itu benar. Walaupun pada kenyataannya pendapat kita itu kita anggap benar. Ilmu pengetahuan itu luas. Terkadang kita aja yang belum tahu. Atau mereka ada sesuatu. Jadi jangan beradu argumen, nggak boleh. Terus poin nomor 3, ini juga sering terjadi. Jangan sok kenal gitu loh. Dekat dengan asesor. Terlalu sok kenal, terlalu berlebihan, terlalu merasa dekat dengan asesor. Ini nggak boleh. Kita ada batasan antara kita sebagai calon guru penggerak dengan asesor yang memang sedang menilai kita. Yang keempat, yakinkan asesor kita layak untuk menjadi guru penggerak. Jadi caranya adalah setiap jawaban-jawaban yang kita berikan ketika ditanya oleh asesor, yakinkan kita itu mampu, yakinkan kita itu bisa, yakinkan kita itu sangat layak sekali menjadi guru penggerak. Diselipkan jawaban-jawabannya di setiap pertanyaan itu. Artinya apa? Poin-poin sisi kompetensi kepemimpinan tadi harus sangat ditonjolkan. Nah, ini yang sering terjadi, bahkan sering kita lupakan. Jika mati lampu, internet putus, jangan panik. Jangan sekali-sekali panik. Koordinasikan dengan pemantau dan minta solusi terbaik. Setiap ketika sudah lulus, di tahap 2 itu, tahap 1 ya, saya koreksi, ada simulasi mengajar dan wawancara. Biasanya setiap orang CGP itu diberikan 1 orang pemantau. Koordinasikan dengan beliau. Tapi dengan catatan masalah teknis ya, bukan masalah kelalaian kita gitu loh. Masalah teknis. Pak, mohon maaf, jaringan kami di sini mati lampu terputus. Pak, mohon maaf, laptop saya tiba-tiba hang ketika simulasi mengajar dan saya tidak bisa ikut lagi. Tolong Bapak. Biasanya kalau hal-hal teknis seperti itu mereka akan toleransi dan pasti akan diberikan solusi terbaik. Pengalaman ya ketika pembekalan CPP kemarin itu ada 2 orang teman yang kondisinya seperti yang saya ceritakan dan alhamdulillah pihak admin memberikan toleransi. Jadi jangan langsung panik. Coba hubungi melalui WA pemantaunya, ceritakan kondisi realnya. Mereka pasti akan berikan solusi. Nah, ini untuk tahap selanjutnya. Mohon maaf Pak Edi, waktu kita sedikit dulu. Ya Bu Cut. Halo Bu Cut. Ya, halo, waktu kita nih 2 menit lagi nih Pak Edi. Iya, oke, saya persingkat ya. Jadi persoalan teknis nggak usah saya sampaikan lagi karena sudah di atas tadi di simulasi mengajar. Nah, selanjutnya untuk persiapan diri, berpakaian rapi dan sopan. Itu jelas ya, jangan pakai kaos oblong dan segala macam. Harus rapi dan sopan ya. Terus tepat waktu. Tepat waktu artinya kita duluan datang di ruang virtual sebelum asesor itu ada. Nanti setelah kita diizinkan masuk langsung bisa bergabung. Jangan lupa mengucapkan salam dan terima kasih ketika akan memulai wawancara. Terus ini yang paling penting, tidak menangkap layar dan merekam saat wawancara. Biasanya mereka tetap ingatkan itu ya dari asesor. Nah, kompetensi-kompetensi yang akan digali oleh para asesor itu tidak terlepas dari 8 kompetensi ini ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kacapdin di awal pembukaan. Yang pertama memiliki keinginan yang kuat menjadi pendidik.
Terus selanjutnya kompetensi kolaborasi, di atas pun sudah kita jelaskan. Kompetensi resiliensi, daya juang ya, artinya memang seorang pejuang yang ingin memajukan pendidikan di Aceh, di Indonesia secara garis besar. Kompetensi inisiatif, ini inisiatif apa yang kita miliki nanti ditanya terus ditanya. Kemauan jadi pembelajar yang berkelanjutan, terus belajar hingga akhir hayat ya. Terus selanjutnya kompetensi pengembangan orang lain. Selanjutnya kompetensi kematangan etika dan emosi. Ini jatuhnya nanti ke pendidikan sosial emosional. Nah, ini yang paling penting adalah kompetensi pengambilan keputusan. Selanjutnya ini ada tips tambahan mungkin di bagian akhir dari saya. 75% pertanyaan berdasarkan esai yang kita isi. Jadi esai yang kita isi itu kembali yang akan ditanyakan. 25%-nya pertanyaan lain tentang kelebihan dan kekurangan diri. Jadi kelebihan kita apa, kekurangan diri kita itu apa. Visi yang akan kita lakukan jika lolos nanti seperti apa. Itu nanti yang pasti akan digali di situ, di sesi wawancara. Nah, selanjutnya pastikan masuk dengan akun yang sesuai dengan nama kita. Kebanyakan kita kan banyak teman-teman tuh yang minta bantu, tolong cek. Kita nggak sadar kita masuk dengan akun orang, tapi pastikan kita masuk dengan menggunakan akun pribadi. Selanjutnya buat poin-poin atau clue dari jawaban kita agar lebih terarah. Ketika ditanyakan oleh asesor, buat poin-poinnya apa yang akan kita jawab. Nah, ingatkan lagi isian kurikulum kita tentang pengalaman organisasi dan pengalaman sukarelawan. Kita harus ingat lagi yang pernah kita isi, karena itu juga akan digali. Yang terakhir, promosikan diri kita layak menjadi guru penggerak. Mereka suka orang yang percaya diri. Mereka suka orang yang memang punya kompetensi untuk itu. Memang menganggap dirinya merupakan sebuah aset yang sangat berharga. Jadi jangan pernah bosan, promosikan diri kita itu layak menjadi guru penggerak dengan cara memberikan jawaban-jawaban yang memang menonjolkan sisi kepemimpinan kita. Oke, saya pikir itu aja dari saya. Lebih kurang saya mohon diperbanyak maaf. Salam dan bahagia. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Bu Cut kami persilakan. Iya, terima kasih. Luar biasa ya paparan dari Pak Edi Azari. Beliau sudah menjelaskan secara rinci bagaimana cara pengisian CV, kemudian menginput esai, kemudian mengerjakan simulasi mengajar, serta seleksi wawancara dan beberapa tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, saya melihat banyak ya Bapak Ibu yang sudah mulai resen untuk mengajukan pertanyaan, tapi mohon bersabar karena kita akan masuk ke dua sesi lagi. Kenapa seperti ini, kita kumpulkan dulu, nanti kita akan bahas secara keseluruhan bagaimana trik-trik lolos tersebut. Oke Bapak Ibu ya, mohon bersabar dulu. Nah, selanjutnya kepada pemateri kedua kita, yaitu kepada Bapak Ansar SPD sebagai selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 7. Kepada Bapak Ansar, kami silakan Pak. Terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kacabdin, Bapak Sabit, tingkat Bikdas, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, para guru yang sudah berhadir di ruangan virtual kali ini. Syukur alhamdulillah Pak Edi tadi sudah menyampaikan seluruh rangkaian tips ya sukses untuk lolos. Saya pikir untuk penambahan ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita detailkan, terutama pada saat ini kemarin yang terakhir di Loka 4 kami disampaikan bahwa untuk Aceh Selatan sendiri luar biasa membludak untuk angkatan 9 ini, sudah mengalami peningkatan yang drastis karena memang untuk guru penggerak sendiri bahwa nantinya setelah mereka memperoleh sertifikat itu bisa mengikuti yang namanya sertifikasi pendidik, tidak harus mulai dari nol lagi. Jadi mereka ikut UT katanya seperti itu Pak Rizal kemarin. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan guru penggerak. Selain yang disampaikan oleh Pak Kacabdin tadi, bisa menjadi kepala sekolah, pengawas, dan bahkan bisa menjadi pindah ke struktural. Itu yang disampaikan kemarin sama Bapak dari BGP Pak Rizal. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang untuk menjadi guru penggerak itu kompetensi kita itu semakin berkembang. Jadi pengalaman dari guru-guru penggerak yang lain, misalnya ada yang memang saya tidak bisa IT Pak. Nah, setelah jadi guru penggerak, mereka itu bahkan bisa membuat video, ya membuat video sendiri. Kemudian
juga mendapatkan pengalaman belajar baru dari orang-orang baru yang luar biasa. Kemudian pengalaman mengajar yang lebih modern, boleh nanti dibedakan antara guru penggerak dengan guru yang tidak penggerak, itu cukup beda. Saya melihat ada yang guru sudah mengajar dengan menggunakan baik Quizzes dan lain sebagainya, belum lagi nanti Canva dan seterusnya. Kemudian menambah koneksi, pengalaman mentoring dan memperoleh komunitas baru dengan berbagai macam ragam daerahnya. Nah ini jadi hal-hal teknis lain untuk tipsnya lolos seperti kita orang Aceh ini kadang-kadang berterima kasih dan salam ini yang menjadi sangat penting ini. Kemudian yang remeh-temeh yang seperti disampaikan oleh Pak Edi itu berpakaian. Nah ini pakaian untuk melihat keseriusan kita. Serius nggak kita ikut guru penggerak? Jadi pakai kaos itu boleh silakan, cuman penilaiannya akan menjadi rendah. Kita dianggap nggak serius mengikuti kegiatan ini. Nah jadi usahakan kita masuk di Zoom lebih cepat, jangan sampai mereka menunggu, para asesor ini 2 orang, jadi berpakaian rapi. Nah jadi itu akan menjadi poin tersendiri dari mereka. Nah, pengalaman-pengalaman yang ditulis itu yang sederhana, yang seperti disampaikan oleh Pak Edi tadi betul, yang sederhana aja. Seperti saya kemarin menulis pengalaman saya mendampingi para siswa di masa tsunami kemarin. Nah, ini jadi pengalaman apa? Mengajak orang-orang, mengajak masyarakat, ayo kita perhatikan, bawa sini. Itu kan untuk trauma healing awal. Yang kecil-kecil aja Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada saat kita wawancara akan ditanya kembali yang hal kita tulis di essay itu, apa yang Bapak tulis kemarin, itu kita sampaikan lagi, oh saya menulisnya ini ya. Nah betul seperti kata Pak Edi, jangan pernah membantah, yang ditanya itu yang dijawab ya, yang ditanya itu yang dijawab, nggak usah dilebih-lebihkan, nanti kemana-mana tetap mereka nggak akan suka itu, mereka akan mengerucut lagi ke terhadap yang pertanyaannya mereka. Nah jadi kemudian senyum dan sapa, nah ini juga senyum-senyum, kita harus tetap percaya diri bahwa kita itu mampu menggerakkan, mampu untuk bergerak dan mampu untuk berubah. Jadi tidak aduh saya ini nanti kayaknya nggak mampu. Saya yakin dan percaya insya Allah kita mampu. Tunjukkan bahwa rasa percaya diri kita itu luar biasa. Kita adalah salah satu kandidat yang memang patut untuk dipertimbangkan. Saya pikir ini karena seluruh materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, nanti kita bisa memperdalamnya dengan sesi tanya jawab. Mungkin itu Ibu Cut dari saya kembalikan ke Ibu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Cut. Halo. Masukkan. Terima kasih. Kedengaran Bu, tapi putus-putus. Halo? Ya, halo Bu. Ya, kedengaran. Kedengaran tapi putus-putus. Oke, sudah? Ya, selanjutnya kita minta kesediaan dari Ibu Haniyatun SE MSI. Beliau adalah fasilitator wanita yang paling cantik lah ya di antara semua pengajar praktik yang ada. Oke, kepada Ibu Haniyatun kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri SPDMM, Bapak Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, yang terhormat Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu rekan pengajar praktik baik angkatan 4 dan angkatan yang baru saja angkatan 7 ya, ada Pak Ansar, kemudian ada calon pengajar praktik yang sudah dinyatakan lulus yang insya Allah akan ditugaskan di angkatan ke-8 dan angkatan 9. Kemudian kepada
Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 dan angkatan 9 yang insya Allah nanti akan menyelesaikan ujian wawancara dan simulasinya. Kemudian rekan-rekan guru penggerak angkatan 4 yang sangat saya banggakan, yang insya Allah sudah menyelesaikan kegiatannya selama 9 bulan ya, dan kemudian di angkatan ke-7 alhamdulillah sudah dipersingkat waktunya menjadi 6 bulan. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah yang saya segani dan saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu. Kemudian izinkan saya memberikan sedikit sharing atau berbagi pengalaman terhadap rekan-rekan calon guru penggerak dan pengajar praktik yang nanti insya Allah mudah-mudahan akan segera ditugaskan. Kalau saya mungkin sudah dinonaktifkan dari pengajar praktik ya, karena saya sudah ke fasilitator. Puji beserta syukur mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk tetap mengikuti dan mengupdate ilmu pengetahuan seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yaitu dalam acara sharing tip dan trik berbagi praktik baik terkait dengan pelaksanaan simulasi wawancara dan mengajar. Kemudian sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini izinkan saya sekali lagi membagi praktik baik terkait dengan bagaimana kita lolos dari calon guru penggerak. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh pemateri pertama, narasumber kita, Bapak Edi Azhari, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendampingi beliau pada pendidikan calon guru penggerak angkatan keempat. Nah, tadi sudah banyak sekali trik yang telah disampaikan oleh Pak Edi, kemudian tadi juga ditambahkan oleh Pak Ansar sebagai penguatan bahwa bagaimana kita menghadapi seleksi dari untuk menjadi calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari berbagai pengalaman yang sudah saya lalui, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, terutama bagi rekan-rekan sejawat yang akan melaksanakan praktek simulasi dan wawancara dengan asesor, itu agar bagaimana caranya itu tidak menjadi satu hal yang sangat membebani bagi kita. Nah, kemudian di pendidikan guru penggerak juga demikian. Apalagi sekarang waktunya sudah dipersingkat, mungkin agak lebih padat daripada yang 9 bulan. Namun di 9 bulan itu juga cukup berat bagi teman-teman yang sudah melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait tadi kita akan berbicara dengan calon guru penggerak. Yang pertama mungkin saya akan informasikan untuk pendaftaran calon guru penggerak mungkin akan selesai di tahun 2024 ya, sampai 14 angkatan. Jadi masih ada kesempatan untuk kita menjadi calon guru penggerak, nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru lain. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah dapat mendorong Bapak Ibu gurunya untuk mengikuti, karena kesempatan ini termasuk mungkin kesempatan yang jarang ya. Ini mungkin muncul diawali karena kita ada pandemi. Dari mulai angkatan 1, kemudian di angkatan ke-4 di Kabupaten Aceh Selatan baru dibuka, kemudian angkatan ke-7, ke-8, dan ke-9. Nah, ke-10 apakah di Kabupaten Aceh Selatan nanti juga akan diberikan
kita akan lihat jadwalnya. Yang akan mengikuti calon guru penggerak itu target Bapak Ibu ya. Namun pada kenyataannya di tahun 2023 ini hanya 93.000 yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, sehingga banyak sekali teman-teman kita dari kesempatan yang diberikan oleh pemerintah itu terlewatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga sudah sering mengikuti kegiatan dari angkatan 1, saya mengikuti, kemudian saya tidak lolos. Kemudian di angkatan keempat saya karena tidak bisa ikut CGP, kecuali nanti direkognisi. Namun direkognisi saya juga tidak diberikan kesempatan lagi karena saya sudah. Nah, kemudian informasi selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengajaran praktik itu juga sekarang tidak dibuka lagi nanti di angkatan berikutnya ya, setelah angkatan 10 itu tidak dibuka lagi untuk angkatan pengajar praktik yang dilaksanakan secara umum, tapi akan Mohon maaf Wani, suaranya agak putus-putus. Suaranya agak terputus-putus, Ibu. Suaranya putus-putus ya? Oh iya. Sebentar ya. Ibu. Putus ya. Jaringan ini Ibu. Ini halo, sudah? Sudah? Iya, halo, sudah. Halo, bagus, Bu. Ya. Silakan, Bu. Halo, Bu Cu. Iya, Bu, sudah bagus, Bu. Silakan, Bu. Iya, halo. Ya. Saya lanjutkan. Kemudian begitu juga dari fasilitator mungkin nanti ya, fasilitator juga mungkin akan ditutup di angkatan ke-15, jadi masih ada satu lagi angkatan karena angkatan ke-14 itu untuk daerah khusus ya, mungkin daerah khusus yang sinyalnya tidak bisa terjangkau sehingga diberi kesempatan fasilitator di angkatan 14. Kemudian fasilitator akan ditutup angkatan 15, mungkin ini kesempatan terakhir untuk Bapak Ibu pengajar praktik yang akan mengikuti pendidikan fasilitator. Nah, jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu yang pengajar praktek itu untuk menjadi fasilitator ya, tapi bisa mungkin langsung naik ke narasumber. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi Azhari bahwa ketika kita mengikuti seleksi untuk yang tahap 9 ini, untuk yang angkatan 9 tahap 2 ini, mengikuti seleksi simulasi dan wawancara, betul yang disampaikan oleh kedua narasumber sebelumnya, bahwa kita yang pertama adalah tenang menghadapinya. Ya, sebenarnya pada saat simulasi dan wawancara itu tidak terlalu sulit seperti yang kita bayangkan. Sehingga kenapa ketika pengumuman seleksi tahap pertama itu banyak yang lulus, ya kalau di Aceh Selatan itu saya sudah lihat di tahap 9 itu ada 40 orang guru ya kalau tidak salah ya Pak Irfan Dhani ya. 40 ya, orang ya. 40, ya 40 orang. Nah, seharusnya 40 orang itu bisa lulus semuanya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya mudah ketika kita melakukan wawancara dan simulasi. Memang saya sudah mengikuti beberapa kali seleksi ya, tetapi tetap juga deg-degan ya, itu biasa Bapak Ibu ya. Tapi bukan hal yang sangat luar biasa untuk ditakuti. Jadi ketika kita melakukan wawancara yang pertama adalah tenang dulu. Memang gugup ya, karena padahal kita sudah melakukan setiap hari wawancara ya. Mungkin ketika kita dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah disupervisi itu oleh pengawas, kemudian Bapak Ibu oleh kepala sekolah itu kan ada dilakukan wawancara. Nah, sebenarnya sama dengan hal seperti itu. Jadi seputar pada saat kita melakukan simulasi yang diwawancara adalah seputar ketika kita
melakukan pembelajaran. Ya, kalau kita melakukan pembelajaran dengan baik, ya, insya Allah kita bisa melakukan juga simulasi mengajar dengan baik juga. Nah, itu dilakukan 10 menit. Bapak Ibu tidak usah menjelaskan terlalu detail terkait materi, tetapi bagaimana tahapan-tahapan kita dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama tentunya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan kita melakukan apersepsi, kemudian melakukan pengaitan materi, kemudian pada kegiatan inti. Nah, Bapak Ibu harus membagi waktu 10 menit itu, 3 menit untuk kegiatan pendahuluan, kemudian 2 menit mungkin untuk menyimpulkan materi kegiatan akhir, dan sisanya adalah kegiatan inti. Jadi itu harus kita bagi betul-betul Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Edi terkait dengan wawancara. Nah, wawancara itu 75% itu adalah apa yang kita tuliskan di dalam esai. Memang tidak mudah ya untuk memenuhi kita mengisi esai. Yang pertama itu mungkin kita harus memenuhi karakter yang diminta, minimal karakter yang diminta. Nah, itu yang pertama tadi juga sudah disampaikan, kita tulis dulu di Word. Nah, itu muncul di situ berapa kata yang sudah kita tuliskan. Nah, kemudian jangan bertele-tele Bapak Ibu ya. Hanya pengalaman-pengalaman pribadi kita. Yang terutama sekali kita tidak boleh plagiat Bapak Ibu. Karena plagiat ini adalah hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh kita sebagai kaum pendidik Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ingin mengadopsi, kemarin ada Bu Dian Pratama Sari ya, itu kemarin juga ada mengadopsi beberapa mungkin pendapat orang, itu juga bisa dicantumkan, tetapi kita harus mencantumkan sumbernya. Jadi itu salah satunya ya. Bukan tidak boleh kita mengadopsi pendapat orang, tetapi pendapat orang itu harus kita cantumkan juga di dalam itu. Kemarin kayaknya sudah ada pengalaman sama Bu Dian ya kemarin ya. Bu Dian Pratamasari itu dari calon CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri Unggul Kapantuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi juga banyak sudah disampaikan trik oleh Pak Edi. Yang pertama tidak boleh juga kita berdebat dengan asesor ya. Terutama kemarin saya punya pengalaman pada saat program sekolah penggerak, saya hanya lulus cadangan. Mungkin setelah saya refleksi ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan oleh asesor ya. Yang pertama mungkin saat waktu kita wawancara itu bertepatan dengan sholat maghrib. Seharusnya saya itu menyampaikan kepada pemantau dan kepada calon asesor itu waktu yang akan saya gunakan untuk kita melakukan simulasi dan wawancara. Tetapi karena bertepatan tepat sekali dengan sholat maghrib, waktu itu saya meminta izin, tetapi mungkin ada sedikit waktu yang tidak tepat, sehingga mungkin sudah menjadi pengurangan nilai bagi asesor. Nah, kemudian saat betul yang disampaikan lagi, jangan orang lain yang membuat RPP-nya atau media belajarnya. Kemarin ada sedikit penyampaian, ini pengalaman saya terkait dengan simulasi mengajar, ada sedikit waktu, manajemen waktu. Ini kenapa tadi saya sampaikan kenapa kita harus manajemen waktu pada saat kita mengajar. Saya pengalaman pribadi itu sudah saya set 10 menit. Berkali-kali saya mencoba praktek mencoba sudah tepat 10 menit, tetapi pada saat pelaksanaan itu lebih dari waktu yang telah saya coba. Nah, itu mengapa? Karena yang pertama adalah di media. Saya terkendala media, saya harus menggunakan 2 perangkat. Jadi lebih bagusnya kalau kita pada saat melakukan simulasi, kita menggunakan media sederhana saja. Tidak usah kita menggunakan media yang ingin modern, ingin begini, ingin begitu ya, tetapi hasilnya menjadi tidak maksimal. Nah, itu sudah saya alami ketika saya terkendala terkait dengan ketika kita ingin presentasi dengan PowerPoint, sehingga saya harus menggunakan 2 perangkat. Pada saat itu mati kameranya, kemudian saya harus memutar laptopnya, sehingga itu menjadi salah satu mengurangi nilai kita. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya lagi ada pengalaman saya juga
itu terkait dengan ketika ditanya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam esai itu hanya kalau Bapak Ibu tidak menjelaskan secara tataran teknisnya, Bapak Ibu akan tetap dikejar. Bapak Ibu menjawab tidak boleh keluar dari kerangka yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, jadi ketika pada saat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan oleh asesor, itu kita kesulitan menjawab, sehingga kita nanti pada saat wawancara Bapak Ibu harus dikembangkan lagi. Bagaimana kalau pertanyaannya seperti ini? Mungkin nanti akan muncul pertanyaan, pada saat kapan Bapak Ibu ada di titik terendah? Nah, jadi Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu jawab. Ya, pada saat itu saya sulit menemukan pada saat di mana saya berada di titik terendah. Padahal mudah saja saya jawab. Pada saat itu saya bisa menjawab ketika misalnya saya ada satu ide yang besar, kemudian ide yang besar itu tidak diterima oleh teman-teman, kemudian saya ditinggalkan oleh teman, itu adalah titik nadir sebenarnya yang harus kita jawab. Tapi pada saat itu karena gugup, tidak tenang, tidak bisa mengendalikan diri dan emosi, sehingga tidak terjawab. Nah, itu perlu, maka sebelum menjawab kita harus perlu ketenangan diri. Nah, itu salah satu triknya. Nah, jadi itu saat wawancara. Nah, kemudian sampaikan terima kasih kita kepada Bapak Asesor, karena di sana Bapak Asesor, Bapak Ibu Asesor itu tidak semuanya akan memperkenalkan diri. Misalnya saya selama 3 kali mengikuti proses wawancara, dari mulai pengajar praktik, program sekolah penggerak, kemudian fasilitator, itu semua asesor tidak memperkenalkan diri dan tidak ingin menyebutkan identitasnya. Jadi kita tidak tahu siapa itu, dan kita tetap dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang akan kita duga ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang angkatan 7, angkatan 4, angkatan 8 itu sudah sudah mengikuti pengalamannya. Jadi saya hanya memberikan penguatan saja dari kedua narasumber, kemudian mungkin akan saya share sedikit terkait dengan jadwal Bapak Ibu nanti, yaitu sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Ibu, sudah. Cuma dibesarkan dikit. Ya, sebentar, saya harus ke ini. Sebentar, oke. Kemudian, bentar ya. Nah, ini. Nah, jadi ini saya memiliki rekam jejak jadi dari angkatan pertama sampai angkatan ke-10 nanti. Bapak Ibu jangan melewatinya, selalu buka SIM PKB-nya ya. Kemudian komunikasikan dengan pemantau, di sana sudah ada nomor HP dari pemantau kita atau pendamping kita yang akan mengingatkan jadwal kita. Kemudian juga WA itu pasti akan di WA jadwal kita diingatkan apakah sudah menerima jadwalnya, kemudian Bapak Ibu harus mengkonfirmasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu selanjutnya bisa berbagi, bisa mencari pengetahuan-pengetahuan lain di internet ya, di Google, atau berbagi dengan calon guru penggerak yang sudah mengikuti seleksinya. Nah, kemudian Bapak Ibu berbahagia, bagi Bapak Ibu yang sudah lolos dan sudah mengikuti calon guru penggerak, karena kesempatan ini sungguh langka. Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajar yang nanti akan mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik ya. Jadi Bapak Ibu ini nanti pemerintah memberikan penghargaan untuk Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah memiliki sertifikat. Insya Allah akan menggantikan kami yang sudah mungkin tua-tua ya untuk menjadi pemimpin dari satuan pendidikan atau menjadi pengawas ya. Kalau malah saya sebenarnya kedudukan calon guru penggerak itu lebih tinggi daripada pengajar praktik dan fasilitator ya, karena fasilitator untuk memperoleh sertifikat calon guru penggerak itu harus mengikuti CGP rekognisi ya, dan sampai sekarang
CGP rekognisi itu juga ada persyaratannya, ya, sehingga berbahagialah Bapak Ibu yang sudah mengikuti program guru penggerak dan dinyatakan lulus, dan berbahagia juga untuk teman-teman yang sedang mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan 7, kemudian di angkatan 8, selamat mengikuti. Yang pertama adalah jangan pantang menyerah, karena kita akan menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana kalau gurunya menyerah, kemudian siswanya bagaimana? Kalau gurunya saja sudah menyerah, siswanya itu tentunya akan lebih menyerah lagi dibandingkan kita. Jadi memang sedikit berat, tetapi kalau dijalani dengan ikhlas, dengan niat yang baik, kemudian dengan keikhlasan, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, insya Allah pendidikan guru penggerak ini tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Terbukti saya mempunyai CGP di SD Negeri 1 Terbangan, usianya sudah 54 tahun ya. Ketika mengikuti calon guru penggerak kemarin sudah juga ingin menyerah karena kemampuan IT-nya tidak bisa, kemudian kesehatan matanya juga agak kurang, tetapi dengan motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, kemudian dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah serta teman-teman CGP yang lain, alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah selesai melaksanakan pendidikan calon guru penggerak selama 9 bulan, malah 13 bulan pada saat itu. Kemudian menjadi pengalaman yang sangat baik. Pada saat itu beliau juga dipercaya menjadi testimoni dari calon guru penggerak dan ditayangkan pada saat penutupan calon guru penggerak. Nah, kemudian dari mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah sekarang beliau juga lulus P3K setelah 28 tahun mengabdi di SD Negeri 1 Terbangan. Dan kemarin juga beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden terkait dengan wanita yang paling berjasa. Nah, itu salah satu pengalaman ketika saya mendampingi calon guru penggerak yang memang sudah usianya sudah sangat kalau kita pikir tidak mungkin ya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita memang mau. Nah, itu mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan sharing yang saya berikan. Saya hanya memberikan penguatan saja karena narasumber kita Pak Ansar dan Pak Edi sudah sangat luar biasa, sangat detail dalam memberikan tips dan trik berbagi agar kita lolos menjadi calon guru penggerak. Kemudian yang terakhir, terima kasih banyak kepada Pak Irfan Dhani yang telah mempercayakan saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan silaturahmi dan berbagi kepada Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin saya memiliki banyak keterbatasan yang belum saya ketahui terkait dengan berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah, namun saya tetap termotivasi untuk mengikuti kebijakan-kebijakan atau regulasi terbaru dari pemerintah. Insya Allah mungkin saya akan mendampingi, bisa jadi saya akan memfasilitasi calon guru penggerak angkatan 8, mudah-mudahan untuk Kabupaten Selatan, tetapi karena bisa jadi saya juga mungkin di luar Kabupaten Aceh Selatan atau bahkan di luar Aceh, karena fasilitator tugasnya bisa melintasi tingkat provinsi. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir Bapak Ibu selamat mengikuti pendidikan calon guru penggerak untuk angkatan 8 dan tetap jangan pantang menyerah untuk yang angkatan 9. Insya Allah ke-40 CGP angkatan 9 bisa lolos semua sehingga nanti pengajar praktek bisa ditugaskan juga semuanya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya atas pengalaman Ibu selama ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi semakin baik dan terinspirasi ya dengan kegiatan ini. Intinya dari semua itu adalah kita harus banyak bawa tenang.
artinya dalam kondisi apapun tenangkan diri dan kemudian harus kuat dan yakin. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan dialog interaksi ya, di mana nanti dalam sesi ini Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan nanti silakan ajukan kepada narasumber yang mana yang akan ditanyakan supaya kita lebih terarah ya, jangan sampai berebutan nantinya. Oke, kami beri kesempatan yang pertama kepada Ibu Hartini Sari Nasution. Ya, kepada Ibu kami silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama sekali adalah kata-kata penghormatan saya tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Kemudian terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan kesempatan sehingga saya mendapat kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, pertanyaan ini mungkin bisa untuk keseluruhan dari bisa dikatakan narasumber, karena saya lihat semua yang disampaikan itu saling terkait satu sama lain. Tapi boleh juga nanti salah satu seperti misalnya Pak Edi lebih lebih menyampaikan lah kira-kira gimana detail dari jawaban pertanyaan saya ini. Begini Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf juga karena saya lihat yang berada di forum ini sepertinya angkatan 8 dan 9 ya Pak. Ya Pak Ivan ya, Bu Cut ya. Iya Ibu, kebanyakan 8. Kebanyakan ya. Oh iya. 4, 7, 8. 4, 8, 9 ya. Berarti tidak menutup kemungkinan juga ya Bapak Ibu, saya sebenarnya punya keinginan yang sangat besar sekali untuk menjadi salah satu calon guru penggerak. Kalau boleh saya, ini ibaratnya hampir seperti curhat nih Bu Cut. Boleh saya cerita sedikit Bu Cut? Ya, silakan Bu. Ya maaf ya Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, saya dulu pernah ikut sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Nah, ketika saya mendapatkan informasi tentang calon guru penggerak tersebut, saya sangat antusias sekali karena saya memang punya keinginan untuk menjadi salah satu agen perubahan pendidikan dalam bidang pendidikan. Nah, alhamdulillah tahap pertama lolos, kemudian sampai pada tahap terakhir, sampai pada wawancara. Nah, tetapi mungkin belum rezeki, saya juga tidak tahu. Pasti seperti yang disampaikan Pak Edi, Bu Hani, Pak Ansar tadi, berarti mungkin ada ada rangkaian proses yang saya jalani tersebut, yang mungkin saya tidak menyadarinya, ternyata itu menjadi bagian pengurangan dari penilaian oleh asesor. Nah, saya memang kepingin sekali, alhamdulillah sekali, dari tips dan trik yang disampaikan tadi, itu luar biasa sekali, karena itu sekalian membuka wawasan saya, sekaligus menjadi refleksi bagi saya untuk kedepannya bisa lolos, dan tentu saja memperbaiki kira-kira apa sih kekurangan dari rangkaian proses tersebut sehingga menjadikan saya tidak lulus. Itu yang pertama. Terkait dengan ketidaklulusan tersebut, saya ingin bertanya Bapak Ibu narasumber, terutama dari Pak Edi ya, Pak Edi Azari. Seandainya ketika kita pengisian esai, itu esai yang kita gunakan, ini mudah-mudahan angkatan 10 ada kuota ya Bapak untuk Aceh Selatan. Kira-kira ada gambaran, mudah-mudahan ada gambaran kuotanya, nanti mohon disampaikan juga ya. Begini Pak Edi, kalau misalnya waktu pengisian esai, itu kan berarti kan sudah terekam. Nah, ketika saya nanti ingin mengikuti di angkatan 10, jika itu saya gunakan kembali, apakah itu masih diperbolehkan atau saya harus mengulang lagi dari awal atau menjadi bahan refleksi kira-kira mana yang harus lebih ditonjolkan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu ada tips triknya, di situ lebih banyak menonjolkan kalau bisa kepemimpinan yang pernah kita alami. Tapi insya Allah dari esai yang saya isi tersebut semuanya adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang memang benar-benar saya lakukan gitu, dan juga itu bisa saya dapatkan juga dari memang yang
saya lakukan selama ini. Nah, itu mungkin bisa diberitahukan trik dan tripsnya itu bagaimana untuk menghadapi situasi yang esainya sudah pernah lolos, tetapi ketika sampai di tahap akhir tidak lolos begitu, Pak. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mohon maaf Bu Artini ya. Sari, bisa kita inikan dulu, artinya mungkin ada nih beberapa orang lagi teman kan yang mau, boleh? Oh boleh Bu, Cut. Ya, Oke. karena memang kalau pertanyaan itu rasanya sudah mencerahkan pemikiran saya, insya Allah itu akan saya perbaiki siap. karena memang tujuannya adalah saya kepingin sekali untuk lolos dan Iya. lulus dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Artini Sari yang sudah mengajukan pertanyaannya. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, cuma ya keluh kesah lah, artinya selama ini kejadian seperti itu. Iya, Pertanyaan ini diajukan kepada Pak Edi Azari. Gimana nih Pak, kalau sekiranya kan esainya udah pernah tuh sebelum pada angkatan 7 beliau sudah tampilkan dan pernah lolos tuh di angkatan 7 itu dan tahap esainya. Apakah bisa kita gunakan esai itu ke depannya atau mungkin kita akan perbaharui esainya? Silakan Pak Edi Azari. Langsung saya tanggapi, Bu Cut. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Artini. Tetap semangat Bu Artini ya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Jangan pernah patah semangat, karena guru penggerak ini adalah jargon, tapi inti dari sebenarnya adalah pembelajaran seumur hidup. Iya, insya Allah. Ini adalah guru pembelajar seumur hidup. Jadi ada kasus seorang teman. Beliau mendaftar di angkatan 4. Ketika isian-isian itu sudah selesai, simulasi mengajar juga sudah, tapi di seleksi ketika wawancara ada jadwal keberangkatan ke Banda Aceh. Dan ketika dikonfirmasi ke pemantau, mereka tidak terima alasan itu. Artinya tidak urgen kan alasannya. Nah, jadi intinya didiskualifikasi, tidak lulus. Angkatan berikutnya beliau daftar lagi, ternyata juga nggak lulus, nggak tahu kenapa di mana nggak lulus. Terus angkatan 8 beliau daftar lagi dan alhamdulillah lulus ya. Jadi itu sebagai gambaran untuk Bu Artini supaya tetap semangat. Artinya ada tahapan-tahapan, masih bisa ya. Oke Bu Artini. Jadi masalah yang esai yang digunakan ini, artinya kemarin itu Bu Artini kan sudah melangkah dari bagian esai ke simulasi mengajar sudah ya? Sudah sampai tahap akhir. Sampai tahap akhir, berarti di wawancara ya? Sudah, semua sudah. Kita di sini tidak melihat di bagian mananya Bu Artini terkendala. Tapi saya sesuai dengan konteks yang Ibu tanyakan, bisa nggak kita gunakan kembali? Ya bisa aja kita gunakan kembali esai yang sudah kita isi itu. Tapi intinya kan kita refleksi. Yang seperti yang Ibu Artini sampaikan tadi, kita intinya kan refleksi. Kita refleksi kembali. Jika perlu kita minta umpan balik lagi dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Di bagian manakah kira-kira yang belum selaras dengan yang ditanyakan? Atau ada yang perlu dikurangkan, ada yang sudah baik dipertahankan, atau memang ada yang perlu hal-hal baru yang ditambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kali aja esai kemarin itu tidak terkoneksi ketika wawancara gitu loh. Tidak terkoneksi sebagaimana kita jelaskan di materi. Tidak terkoneksi. Ibu isinya esai ke sini, ketika jawaban wawancara sudah lari dari poin yang Ibu sampaikan. Karena asesor itu yang saya tahu, mereka print dan pelajari esai kita sebagai bahan, sebagai referensi buat mereka wawancara. Jadi to the point ya Bu Artini, masih bisa nggak digunakan? Saya jawab masih. Tapi dengan catatan sebagai bahan referensi kita, ya dikaji lagi esainya, direfleksi lagi, terus minta lagi umpan balik dari teman-teman yang sudah bergabung. Demikian Bu Artini. Maaf Pak Edi, boleh saya ini lagi Pak Edi menambahkan Pak Edi? Iya Pak Edi, alhamdulillah insya Allah. TV-nya tolong matikan dulu nak. Alhamdulillah itulah karena memang kegigihan atau keinginan saya tadi untuk ikut. Walaupun sebenarnya sudah pernah kecewa ya, kecewa itu biasa seperti Pak Bu Hani tadi, yang penting tetap semangat. Nah, jadi ketika pengumuman angkatan 7 itu kan kalau nggak salah misalnya hari ini
Jadi kan waktu saya buka akun SIM PKB kan masih tertutup gitu. Habis itu malam-malam waktu saya buka lagi ada kesempatan saya coba di hari terakhir. Iya. Karena pengumuman hari ini, besok sudah penutupan untuk angkatan ke-8. Nah, kemudian di angkatan ke-8 saya coba usul kembali dengan persis dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa esai itu saya refleksi lagi yang mana yang memang kita tonjolkan, tapi tetap tanda kutip itu adalah pengalaman pribadi, kemudian yang mana yang rasanya dikurangi, yang berdasarkan refleksi dengan teman-teman yang memang kemarin itu dalam satu angkatan di angkatan 7. Nah, saya tidak tahu, ya itulah seperti yang dikatakan tadi, kita kan tidak tahu penilaian itu dari mana. Nah, ketika pengumuman ternyata untuk tahap pertama pun itu tidak lewat lagi gitu. Tapi waktu di angkatan 7 itu selesai sampai tahap terakhir. Dan kebetulan insya Allah ya, saya juga tidak tahu juga seperti yang saya katakan tadi, penilaian tetap asesor yang tahu bagaimana menilai, tapi berdasarkan pengalaman teman-teman, walaupun itu tidak ada direkam, tapi kan mereka memantau. Bahkan mereka mengatakan, insya Allah kita semua lewat, karena melihat dari serangkaian proses itu, udah gimana ya, maksudnya udah sesuai lah dengan ketika kita mengikuti coaching klinik seperti yang sekarang ini gitu. Nah, jadi saya pun tambah bingung Pak Edi, bingung sekali. Maksudnya bingungnya gini, saya jadinya semacam galau, tetapi keinginan saya kuat gitu loh. Saya galau karena itu sudah saya coba. Ketika esai saya refleksi kembali, saya masukkan langsung di angkatan ke-8. Memang itu kejadiannya Pak Edi malam. Jam 9 malam saya masukkan kembali semuanya. Kan jam 11:59 penutupan tuh. Ditutup ya. Penutupan. Saya nggak tahu mungkin ada kekurangan atau di mana atau ada yang tidak terisi, tapi ketika saya pastikan kembali semua data riwayat segala macamnya sudah aman, dengan mengucapkan bismillah langsung saya submit. Ya, yang penting usaha bagaimana hasilnya mungkin sudah diatur, karena kan saya yakin pasti ada hikmah di balik suatu peristiwa gitu ya Pak Edi ya. Cuman yang begini Pak Edi, maksud saya begini, saya bingungnya mungkin menurut pengalaman Pak Edi dan teman-teman kira-kira gimana gitu. Ya, mohon maaf Bu Hartini Sari, kita karena memang ini sudah banyak yang antri. Inti yang Ibu ceritakan tadi sudah kita tangkap dan Pak Edi juga sudah menjelaskan. Mungkin kami kasih waktu 1 menit kepada Pak Edi untuk memperkuat dulu nih, sebelum kita beri kesempatan. Itu tadi Bu Cut, saya pikir sudah sangat kuat sekali ya. Itu tetap bisa digunakan karena itu real ya, pengalaman nyata kita di sekolah. Iya, betul. Tapi kali aja kita bisa refleksi kembali biar lebih kuat, biar lebih enak dilihat, terus memang lebih kontekstual Bu Artini. Saya pikir demikian aja. Iya, terima kasih Pak Edi dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih atas masukannya. Dan terima kasih juga kepada Pak Artini yang sudah sangat luar biasa ya kepada Pak Edi. Oke, kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Andis Irwandi. Ya, Irwandi Bapak, kami silakan Pak untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan udah tuh. Mana? Ini. Berbahagia sekali. Kan singkat saja. Ini alamatnya. Kameranya terbalik. Gimana caranya? Nggak tahu Bunda. Gara-gara Bunda matikan tadi. Salah satu. Maaf Ibu Hartini Sari, semua maaf untuk ini. Ya, silakan Pak, maaf. Saya ulangi. Saya Irwadi, guru SMA Negeri 1 Meki Aceh Selatan. Mendengarkan saya? Iya Pak, iya silakan Pak. Berbahagia sekali diberikan kesempatan berbicara pada pagi hari ini. Saya singkat saja Bu. Yang pertama sekali, saya minta dalam konteks Zoom seperti ini, manajemen waktu dimaksimalkan kembali. Jadi kita tidak bertele-tele karena juga situasi kita yang pada hari ini kita masih berpuasa dan ramai pengunjung yang lagi antri. Dan yang kedua, setelah mengikuti beberapa acara yang disampaikan oleh Bu Haniatun,
Pak Eki dan rekan-rekan yang lain termasuk Bapak siapa lagi tadi, Answer. saya merasa tertinggal sekali hari ini. Terutama sekali sekolah yang saya pimpin itu merasa tertinggal sekali sudah. Ya, artinya betapa kepingin saya ingin mengajak guru-guru saya seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berada di posisi pembicara hari ini. Kepingin sekali saya. Namun demikian saya sudah pernah merekomendasikan tahun lalu 12 orang guru saya untuk mengikuti guru penggerak dan 3 guru lolos. Cuma terakhir 2 bermasalah, yang satu hamil, yang satu sakit, sekarang satu lagi yang sedang berproses, yaitu Ibu Enis Kumayani. Yang jelas kepingin sekali seperti para pembicara-pembicara. Dan saya lihat guru saya pun, Ibu Enis Kumayani pun sudah melakukan perubahan yang besar, terutama sekali untuk dirinya sendiri dan untuk sekolah saya lihat. Nah, saya punya saran begini, Pak Edi dan kawan-kawan. Ini untuk masuk ke guru CGP ini kan susah, Pak. Susah sekali. Kalau kepala sekolah tidak peduli, bahkan satu guru pun tidak akan mau masuk. Karena memang saya tahu betul, ini adalah sebuah kegiatan yang memang saya salut dengan guru-guru yang CGP itu luar biasa ini, Pak. Zoom yang hampir setiap hari, meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga, meninggalkan bahkan beban-beban resminya juga terlantar. Saya salut sekali. Oleh karena itu, andai bisa, barangkali Pak Irfan Dhani sebagai koordinator, mungkin bisa berbicara banyak dengan pihak cabang dinas, untuk rekomendasinya lebih kuat bahwa untuk ke depan kalau ada dibuka lagi calon guru penggerak, maaf, kalau dibuka lagi calon guru penggerak, wajibkan guru-gurunya ikut di setiap sekolah. Minimal yang usianya masih muda lah, masih produktif lah istilahnya. Saya pikir itu saja. Mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah PR kita bersama mungkin Pak ya. Artinya ke depan kita mengharapkan juga ada kerjasama yang bagus antara dinas dan rekan-rekan guru atau ini. Mungkin untuk ini bisa diberi tanggapan sedikit Bu Haniatun mungkin. Baik, terima kasih Bu Cut Pusri, terima kasih Pak Irwadi, sedikit Pak Ir berbagi pengalaman. Saya tanya dulu sama Pak Ir, yang 2 itu meneruskan atau tidak? Kebetulan yang satu pregnant, dia hamil dia, jadi tidak meneruskan lagi. Yang satu memang sakitnya lumayan lah. Sudah 2 bulan tidak bisa lebih optimal, begitu Bu Yani. Oh iya, ada ikut nggak? Ada kemarin ada ngirimkan surat pemberitahuan sakit atau pemberitahuan hamil atau tidak Pak pada saat mengundurkan diri? Proses administrasinya sudah kita selesaikan semua. Oh, waktu pengunduran diri Pak ya? Iya sudah. Sebenarnya Pak, kalau memang yang sakit itu ketika mengundurkan diri itu mungkin setelah sakit itu masih diberikan kesempatan Pak untuk ikut CGP lagi. Itu kalau suratnya sampai. Begini Bu Ani, yang sakit itu memang sudah saya baca kondisinya, memang sudah saya larang Bu. Oh, saya baca kondisinya, setelah saya telaah model sakitnya dan segala macam kendala-kendalanya, malah sudah saya larang. Saya minta izin untuk berhenti. Memang saya menyarankannya, Bu. Ya, kita kan paham sebagai kawan mitra, kita lebih paham kan, Bu? Iya, ya. Berarti Pak, kalau untuk memotivasi guru itu kan memang ada guru-guru yang memang motivasinya tinggi ya, yang keluar dari dirinya sendiri ya, tapi ada motivasi yang memang harus kita dorong Pak Ir. Jadi mungkin saya punya pengalaman di waktu saya di Udara Saadah itu ya, itu memang gurunya potensinya luar biasa Pak, tapi memang perlu sedikit sentuhan kita. Mungkin usaha Pak Irwadi itu sudah sangat luar biasa ya, saya tahu bagaimana
integritas dan kapasitas Pak Irwadi sebagai kepala sekolah ya. Mungkin memang agak sedikit dipaksakan Pak Ir, dipaksakan harus ikut gitu ya. Tapi kalau memang tidak mau ikut ya memang itu haknya mereka ya, karena mereka mungkin tidak ingin keluar dari zona nyaman atau menganggap bahwa persoalan calon guru penggerak itu sulit Pak. Tetapi memang awalnya begitu Pak, awalnya memang semua guru menganggap bahwa itu sulit ya. Kemudian waktu di SMA Unggul Bapak Tuan mungkin ada yang lulus di angkatan ke-8, mungkin ada beberapa orang ya, mungkin di sini ada Budian Pratamasari, mungkin karena Budian itu motivasinya juga tinggi ya sehingga ikut ya. Walaupun dengan kondisi apa kemarin ada juga sedikit kendala pada saat wawancara, beliau cerita sama saya itu juga alhamdulillah lulus Pak. Jadi memang sedikit sentuhan kita Pak, nampaknya memang harus ada yang harus kita dorong dengan dorong yang kuat gitu Pak Ir ya. Tapi insya Allah lah dengan kemampuan Pak Ir dan tangan dingin Pak Ir di angkatan 10 nanti bisa tuh Pak Ir. Ya, Bu Ani, makanya saya sampaikan, ini ada angkatan ke depan, ada angkatan selanjutnya. Ingat, ada kita Pak, rubah momen. Ini bukan acara mencerdaskan guru, tetapi sudah konteksnya acara mencerdaskan guru di Aceh Selatan. Jadi semuanya hampir seperti ini. Jadi kita dorong secara pribadi, saya memang tukang dorong selalu Bu, tukang dorong. Tetapi ada ikatan yang lain yang membuat dorongan itu lebih kuat, saya pikir seperti itu. Ya. Mungkin ada ini Pak, ada kita perlu kerjasama mungkin Pak ya, terkait kerjasama terkait dengan antar kepala sekolah atau dengan dinas cabang atau dengan dinas pendidikan ya, sehingga Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan Kabupaten Selatan itu bisa terdorong untuk mengikuti. Memang awal kemudian kita memberikan pemahaman tidak sulit Pak menjadi calon guru penggerak, mungkin bagi angkatan 4 yang sudah selesai dan angkatan 7 yang hampir selesai itu bisa berbagi cerita baik kepada teman-teman guru di sekolahnya. Itu ya. Kemudian mungkin juga dari Bapak Ibu guru yang di angkatan 8 ini yang akan mengikuti bisa berbagi praktik, mungkin susah dalam seleksinya seperti yang disampaikan Ibu Sri Hartini tadi. Beliau malah nggak lulus di angkatan ke-8-nya, padahal di angkatan ke-7 kemarin udah lulus di tahap pertama ya. Nah itu mungkin nanti itu saja Pak kayaknya yang kita harus lakukan, kerjasama terkait dengan kepala sekolah, kemudian cabang dinas dan dinas pendidikan, bagaimana mendorong atau memberikan satu atau Putus-putus Bu Ani. Putus-putus Bu Ani, putus. Sedikit Pak Irwadi, saya ingin menambah izin Bu Ani. Enggak bisa ya Pak. Bu Ani izin Bu Ani. Oke. Iya. Tadi ya, Pak monggo Irwadi silakan. menyinggung dari komunitas guru penggerak, kami sudah berusaha melakukan dialog dengan dinas pendidikan yang insya Allah Pak ke depan, di mana guru-guru ke depan akan kita wajibkan, dalam artian semua guru-guru yang memenuhi persyaratan itu wajib mengikuti seleksi. Namun masalah lulus atau tidak itu kan diserahkan pada hasil seleksi. Jadi ke depan akan kami kuatkan lagi, coba koordinasi dengan Pak Kacapdin ataupun dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten. Kalau bisa memang dari Dikmen dan Dikdas, semua guru diwajibkan mengikuti dengan catatan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi. Mudah-mudahan ke depan kita tidak tertinggal lagi Pak dengan Aceh Utara ya. Kita sangat jauh ketinggalan dari provinsi dari kabupaten kota yang ada di Aceh. Terutama Aceh Utara yang menjadi pilot project dari guru penggerak. Mereka bisa melahirkan ratusan per angkatan, sedangkan kita masih dari angka 20-an saja. Oke, itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Demikian ya Pak Dr. Irwandi ya. Artinya gini Pak Irwandi, kita nggak boleh berputus asa. Kita akan coba terus untuk menggerakkan rekan-rekan guru kita untuk tetap bergabung di grup penggerak. Semangat ya Pak ya. Oke, mungkin kita akan membatasi pertanyaan kita akan kepada 2 penanya lagi ya Bapak Ibu ya. Karena mengingat waktu kita juga sudah sampai jam 12 ini. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Dian Pratamasari. Kepada Ibu Dian kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratamasari, Bapak Ibu semuanya dari Semanunggul Tapak Tuan, dan alhamdulillah saya masuk ke CGP Angkatan 8. Nah, untuk hari ini terima kasih atas informasi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Langsung saja ke pertanyaan, karena kami akan menjalankan pendidikan nih Bapak Ibu sekalian, mungkin 6 bulan 310 jam ya, di mana pelaksanaan pendidikannya melalui daring, lokakarya dan pendampingan. Boleh diberikan kami informasi tentang konten atau materi yang nantinya akan kita pelajari saat melaksanakan pendidikan selama 6 bulan tersebut. Kemudian boleh juga diberikan tips-tips Bapak Ibu sekalian dari Bu Haniatun dan kawan-kawan yang mungkin sudah lulus terkait dengan bagaimana kita selaku peserta untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik sehingga nantinya juga memperoleh predikat sebagai peserta yang baik. Seperti itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ambil inti benasarinya bahwasanya Ibu Dian tadi menjelaskan apa sih konten atau materi yang akan keluar nantinya ya Bu ya dalam kegiatan grup. Bagaimana sih trik-triknya supaya itu kegiatan itu bisa kita lewati dengan baik dan bisa kami serahkan dulu kepada Pak Ansar. Gimana Pak Ansar? Memberikan masukannya. Ya, makasih Bu. Ya, terkait dengan pertanyaan Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Informasi konten dan materi ini biasanya untuk CGP sendiri akan diberikan laman LMS. Ibu buka-buka laman LMS, dipelajari isi-isinya, semuanya ada di sana, termasuk modul dan lain sebagainya. Rajin-rajin Ibu buka LMS itu karena seluruh pembelajaran ada di sana, bahkan untuk masuk Zoom, link, Gmeet dan lain sebagainya juga melalui akun di SIM PKB tersebut. Kemudian untuk trik tips menyelesaikan pendidikan itu ya salah satunya selesaikan seluruh tugas. Ya, selesaikan seluruh tugas. Jangan ditunda-tunda. Ini kebiasaan dari guru penggerak itu nanti aja cuma sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian menumpuk. Udah itu apalagi ini ibu-ibu, belum lagi suami menunggu di kamar dan lain sebagainya, ini akan jadi masalah. Jadi selesaikan dulu. Terkait dengan yang disampaikan Ibu Tini dan Pak Irwadi mungkin saling bersinggungan. Tadi yang disampaikan Pak Irwadi, kebetulan yang 2 yang tidak melanjutkan itu kan sakit kondisinya. Kami di Angkatan 7 sudah berusaha untuk semaksimal mungkin agar mereka tetap masih berada di guru penggerak. Ternyata memang dari BGP sendiri itu tidak membolehkan karena mereka kan sakit. Kami berusaha agar itu sekolah tidak dicoret, artinya di blacklist, karena kalau ada yang mundur itu katanya di blacklist. Jadi kami berusaha ke sana biar nggak di blacklist. Nah ini jadi mungkin itu jawaban untuk Pak Irwadi. Sekaligus untuk Bu Hartini tadi, itu sekolah apa saya nggak tahu juga dari sekolah mana, mungkin ada dulu yang sudah mundur. Ini akan jadi blacklist tersendiri dari guru penggerak, Balai Guru Penggerak. Itu Bu Dian ya. Terima kasih Bu Cut. Oke, terima kasih kepada Pak Ansar yang sudah memberikan masukannya luar biasa. Artinya Bu Dian, ya nikmati aja prosesnya Bu Dian ya. Kita akan menemukan kejutan-kejutan yang luar biasa dalam kegiatan ini ya Pak Ansar ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih kepada Bapak. Ya silakan, mungkin ada mau tambahkan. Oh ya, silakan Bu. Ya, mungkin bisa ditambahkan ya terkait dengan pertanyaan Bu Dian. Tadi juga saya ingin menanggapi yang Bu Sri Hartini itu ya. Yang mungkin untuk Bu Dian, yang pertama tadi juga disampaikan oleh Pak Ansar ya, terkait dengan LMS. Nanti Bu Dian diberikan LMS di SIM PKB-nya akan muncul setelah Bu Dian nanti sudah dijadwalkan untuk mengikuti
pendidikan ya, itu nanti LMS-nya akan berubah. Nah, di sana nanti Bu Dian bisa lihat modul apa yang harus Ibu lakukan secara daring. Nanti secara tatap mukanya atau luring itu ada di Lokakarya dan pendampingan. Nah, Bu Dian itu akan belajar nanti dengan narasumber utama, kemudian dengan fasilitator, kemudian dengan pengajar praktik. Nah, nanti nilainya juga masing-masing mempunyai proporsi masing-masing terkait dengan nilai untuk kelulusan Bu Dian dan rekan-rekan calon guru penggerak. Nah, kemudian mungkin bisa saya sampaikan gambaran dari paket modul yang harus Bu Dian pelajari. Yang pertama ada 3 paket modul ya. Mungkin paket modul ini kemarin ketika saya mengikuti pembekalan calon fasilitator itu modul angkatan 4 dengan modul angkatan yang 6 bulan itu sudah agak sedikit berbeda. Yang di angkatan ke-7 yang berbeda ya, tidak sama lagi dengan yang angkatan ke-4. Ada penambahan-penambahan sedikit ya terkait dengan pembelajaran visi guru penggerak. Nah, ini ada 3 paket modul. Satu paket modul itu ada 4. Paket modul pertama, yang pertama ada refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian ada visi guru penggerak. Nah, pada saat nanti visi guru penggerak, kemudian akan belajar dengan pengawas, kemudian dengan kepala sekolah. Kemudian terkait dengan budaya positif. Nah, itu modul paket 1. Nah, kemudian modul paket 2 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada siswa itu ada 3 modul. Ada modul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian ada pembelajaran sosial dan emosional, kemudian ada coaching untuk supervisi akademik. Nah, ada modul 3 itu ada pemimpin pembelajaran dalam pembelajaran sekolah juga ada 3 modul. Nah, yang berbeda dari angkatan 4 dan angkatan 7 itu ada pada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau di angkatan 4 mungkin hanya sampai kesepakatan kelas ya, tetapi di angkatan ke-7 dan seterusnya itu ada keyakinan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas yang sudah dibentuk menjadi keyakinan kelas. Nah, itu yang modul yang harus Ibu pelajari secara daring di LMS. Nah, untuk waktunya nanti ada waktu deadline-nya misalnya. Itu memang mungkin yang bisa kalau nanti Bapak Ibu melewati deadline mengerjakan tugasnya atau mengerjakan tugasnya atau mengupload tugasnya itu akan mengurangi nilai Bu Dian atau guru penggerak yang lain. Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak yang nanti akan mengikuti kegiatan pendidikan itu harus memiliki waktu, sehingga waktu itu harus di-manage dengan baik. Nah, kalau nanti Bapak Ibu misalnya telat, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada fasilitator, karena fasilitator hanya fasilitator yang bisa membuka kembali terkait dengan LMS yang Bapak Ibu ingin buka ya. Jadi kuncinya ada di fasilitator. Nah, tapi itu akan mengurangi nilai yang jelas. Nah, makanya kita harus bisa tadi membagi waktu dengan baik. Kapan Ibu harus menyelesaikan demonstrasi kontekstual, misalnya harus mengupload tugas, harus ada di ruang virtual kayak gitu. Nah, dan di masing-masing modul itu ada pertemuan yang dengan narasumber dan fasilitator dan pengajar praktek itu setiap modul itu ada sekitar 6 jam atau disesuaikan dengan kebutuhan modul. Nah, itu nanti waktunya adalah setelah proses pembelajaran PBM di pagi hari, karena kita tidak boleh lagi melakukan ruang kolaborasi setelah pada saat jam pelajaran. Nah, jadi nanti waktu-waktu itu bisa dikomunikasikan dengan pengajar praktik atau fasilitator. Nah, kalau terkait dengan pendampingan itu nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, itu ya. Kemudian untuk nilai dari CGP itu dilakukan oleh pengajar praktik sebanyak berapa persen ya? 50-50 kalau tidak salah ya. Itu juga dilakukan melalui LMS. Kemudian untuk modul itu hanya dilakukan oleh fasilitator. Jadi yang dinilai oleh pengajar praktik itu adalah
pada saat Ibu melakukan pendampingan dan lokakarya. Kemudian untuk LMS Ibu akan dinilai oleh fasilitator. Nah, kemudian lagi untuk sekarang juga CGP itu memberikan penilaian terhadap fasilitator, narasumber, dan pengajar praktik ya kalau tidak salah ya, karena saya kemarin angkatan keempat tidak ada, jadi sehingga kami pun walaupun tidak begitu maksimal tetap nilainya bisa di-input gitu ya, tapi kalau sekarang nggak bisa lagi. Nah itu mungkin Bu Dian terkait dengan apa yang harus Bu Dian persiapkan. Yang jelas Bu Dian harus tetap bekerja sama dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan warga sekolah ya untuk mendukung keberhasilan Bapak Ibu dan Bu Dian sendiri untuk lulus sebagai guru penggerak. Insya Allah 6 bulan ke depan ya, setelah bulan Mei. Insya Allah akan dilaksanakan nanti bulan Mei, informasi kemarin yang kami dapatkan dari Pokja. Nah, itu saja mungkin Bu Dian. Kemudian untuk Bu Isri, oke ya, untuk Bu Isri, semangat ya Bu. Terima kasih, itu saja. Saya berikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Haniatun. Ya, alhamdulillah kita sudah melihat secara bagaimana paket modul yang sudah disediakan. Oke, karena berhubung waktu kita juga semakin jalan, kesempatan terakhir kami berikan kepada Bapak Fitriadi. Kepada Bapak kami silakan. Nanti dijelaskan Pak ya, ditujukan kepada siapa biar lebih fokus. Terima kasih. Terima kasih yang pertama kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD Negeri Belantengo, Kecamatan Mege. Yang pertama ucapan terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Kemudian kepada pemateri, kemudian fasilitator. Jadi dengan kami dengar acara pada hari ini, alhamdulillah sudah bertambah ilmu kami. Kemudian juga ucapan aplaus dulu untuk semua guru-guru hebat yang ada di Aceh Selatan pada hari ini. Jadi langsung saja ke pertanyaannya Bu. Jadi saya calon guru penggerak angkatan ke-9, sudah menyelesaikan simulasi, tapi wawancaranya nanti tanggal 26 jam 19. Jadi pertanyaan saya, jam 19 itu kan waktu salat maghrib, bertepatan dengan waktu salat maghrib. Jadi ingin saya tanyakan trik ataupun teknisnya nanti bagaimana ini, karena ini berbenturan dengan salat maghrib. Mohon penjelasannya dari Bapak pemateri ataupun pengalaman-pengalaman seperti Ibu Haniatun sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Fitriadi ya. Beliau menanyakan tadi bagaimana sih trik-trik kita, karena memang jadwal bertepatan wawancara itu tuh bertepatan dengan sholat maghrib. Ya mungkin dari pemateri bisa berbagi pengalaman. Kami minta dulu kepada Pak Edi Azari. Ya silakan Pak. Oke, Bu Cut. Pak Fitriadi ya, yang angkatan 9 dari Mukek Pak ya? Iya Pak. Pak Fitriadi. Iya Pak Edi, dari Mukek, dari SD. Bapak angkatan 9 Pak ya? 9 Pak. Itu Bapak kan kena diwawancaranya di jam 7 ya kita ya, atau jam 19 WIB. Itu bertepatan dengan maghrib. Ya, itu tanggal kapan tuh Pak? Tanggal 26. 26, bulan ini ya? Bulan April. Iya. Oh iya, artinya kita kan sekarang sholatnya 18.47 Pak ya? 18.47. Nah, jadi sebelum, ini trik ya, berbagi trik, jika mepet-mepet seperti itu, artinya Bapak siapkan dulu perangkatnya. Ini kan Bapak di rumah nih. Nah, Bapak siapkan perangkatnya, laptopnya udah siap, koneksi jaringannya sudah siap. Ketika azan, Bapak langsung sholat. Kan sholat maghrib paling kan 5 menit ya, 7 menit, 10 menit lah. Jadi kalaupun 18.47 ke 19 itu kayaknya masih terkejar Pak. Masih terkejar. Jadi jangan catatan, Bapak kondisikan benar-benar dulu. Ruangan Bapak udah kondisikan, perangkat sudah Bapak kondisikan, jaringan sudah kondisikan. Setelah Bapak selesai sholat, Bapak langsung ke
ruang yang sudah saya maksud. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya Bapak bisa komunikasikan dengan pemantau. Pak, waktu 19 itu adalah waktu sholat waktu Aceh. Jadi jika saya terlambat, mohon diberikan dispensasi. Jika saya terlambat, mohon diberikan dispensasi. Artinya adalah terlambat barang 1 atau 2 menit ya perkiraan kita ya. Jadi begitu ya. Saya pikir itu nggak akan terlambat. Yang ketiga, Pak Fitriadi, solusinya yang ketiga, jika Bapak sudah masuk ke ruang virtual, asesor itu pengennya ditunggu, Pak, bukan mereka nunggu. Jadi asesor itu pengennya ditunggu, bukan mereka nunggu. Ya, ketika Bapak masuk, ucapkan salam. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Saya tadi ibadah dulu, karena jam 19 itu tepatnya waktu kami untuk beribadah gitu loh. Jadi mohon maaf atas keterlambatan saya. Padahal itu memang belum mulai, tapi kita ucapkan aja. Terima kasih sudah menunggu dan saya minta maaf atas keterlambatan, karena jam 19 itu adalah waktu ibadah kami. Jadi ada 3 trik kira-kira yang rasional nih Pak Fitriadi. Yang pertama tadi siapkan dulu dan kejar sholat, terus kita langsung balik ke ruangan. Yang kedua komunikasikan dengan pemantau masalah waktu tadi. Jika terlambat berarti kondisi sedang ibadah. Yang ketiga ketika masuk ucapkan salam langsung minta maaf atas keterlambatan, walaupun sebenarnya kita secara waktu yang sudah ditetapkan tidak terlambat. Saya pikir demikian Pak Fitriadi, semoga membantu ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Edi Azari. Ini ada sedikit mungkin pertanyaan dari Pak Irfan Dhani, mungkin memberikan masukan selaku juga Ketua Komunitas bagi pengalamannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Cut yang sudah memberikan kesempatan. Begini Pak Fitriadi, kemarin saya juga mengalami hal yang sama dengan Bapak. Saya dapat jadwal seleksi pengajar praktek itu tepat jam 19 Pak. Jadi memang jam 7 maghrib itu jadwalnya. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi Pak Edi, karena saya lihat di sini ya, jadwal maghrib itu dimekek Pak jam 18.37. Artinya Bapak punya waktu sekitar 23 menit, sekitar 23 menit untuk salat maghrib. Saya rasa cukup Pak. Kemarin saya dapat waktu sekitar 15 menit untuk salat maghrib. Insya Allah dengan waktu segitu kita bisa melaksanakan salat maghrib pada tepat waktunya. Jadi ketika azan berkumandang langsung salat. Lalu pastikan perangkat komputer Bapak sudah standby Pak. Jadi kalau memang sudah bisa minta bergabung, klik saja bergabung, lalu Bapak langsung salat. Saya kemarin dapat pengalaman, ternyata asesornya juga salat, Pak. Kebetulan mungkin dapat asesor yang tinggal di zona Aceh atau zona Barat. Jadi asesornya telat, memang seperti yang dibilang Pak Edi tadi, asesor itu mau kita yang menunggu dia. Jadi kemarin saya tunggu sudah lewat jam 7, lewat 10, asesornya baru mengkonfirmasi. Ternyata saya lihat ternyata dia baru beres-beres jilbab, kayaknya baru salat juga. Ya, jadi baru salat juga. Jadi tidak masalah Pak. Jadi gunakan waktu yang ada sebaik mungkin supaya Bapak tidak beranggap itu adalah sebuah halangan. Jadi tinggal dilaksanakan saja Pak. Insya Allah yakin kalau memang kita layak, insya Allah akan diterima menjadi calon guru penggerak. Terima kasih Pak tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga kepada Pak Irfan yang sudah berbagi langsung ya Pak ya pengalamannya setelah diberikan trik-trik tadi sama Pak Edi, dan Pak Irfan juga mengalami langsung, mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran kita. Mengingat waktu kita juga, tapi ini masih ada 1 orang lagi nih Pak Irfan. Udah dari tadi yang angkat tangan, yaitu Bu Santinita. Gimana? Kita beri kesempatan? Boleh, terakhir ya. Oke, ya, silakan Bu Santinita. Ini adalah yang terakhir kita ya. Silakan Bu Santi. Halo, Bu Santi? Masih di ruangan? Masih di ruangan. Iya, silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Cut. Terakhir kali Pak Irfan Dhani, Bapak Ibu semuanya yang ada di ruang Zoom, Bu Haniyatun yang kami hormati, yang kami sayangi, teman-teman semuanya. Izin bertanya Bu, Pak, saya waktu di angkatan 4 itu dapat undangan di SIM PKB, tapi tidak jadi ikut. Nah, di angkatan 7 diundang kembali.
saya coba masukkan, udah masuk di kurikulum Vitae langkah 1 itu udah selesai. Termasuk menjawab esai sudah selesai. Cuma terkendala pada saat pengiriman berkas saya sudah klik kirim, tetapi rupanya tidak terkirim. Jadi 3 hari setelahnya baru ingat saya cek ternyata tidak terkirim. Jadi pendaftarannya udah ditutup. Saya hubungi panitianya katanya pendaftaran ditutup. Nah, yang jadi masalahnya sekarang adalah di angkatan 9 saya tidak diundang lagi. Tidak boleh lagi mendaftar. Ya, itu jadi bagaimana tuh penyelesaian masalahnya? Maunya kan kalau memang di angkatan 7 kemarin itu tidak bisa lagi, maunya di angkatan 9 kemarin itu diundang kembali. Saya takutnya nanti di yang selanjutnya tidak diundang lagi, Pak, begitu. Bagaimana solusinya, Pak Edi mungkin? Atau Bu Cut, kawan-kawan yang lainnya? Terima kasih kepada Ibu Santi ya. Ibu Santi ini punya pengalaman unik juga ya. Artinya setelah ngisi-ngisi semua, ternyata pada saat kirim, entah memang karena jaringan atau memang seperti apa, yang jelas 3 hari kemudian baru ketahuan itu belum terkirim. Nah, bagaimana solusinya? Karena selama ini beliau juga tidak dipanggil kembali. Apakah memang kita selama ini untuk jadi guru penggerak harus dipanggil, atau memang kita sendiri yang mencoba mendaftarkan? Untuk itu mungkin siapa dulu nih yang mau mencoba menjawab? Apa Pak Edi, Pak Ansar, atau Ibu Hani? Ya, silakan. Yes. Boleh saya ya, Bu Cut. Oke, iya, silakan Bu Hani. Ya, minta izin nanti Pak Ansar mungkin bisa menambahkan ya. Mungkin yang pertama menanggapi kenapa Bu Santinita tidak diundang sebagai calon guru penggerak ya. Yang pertama, Bu Santinita di angkatan 9 sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Yang pertama, ya karena calon guru penggerak itu hanya untuk guru memang. Ya, mungkin nanti dikuatkan sama Pak Ansar ya. Itu jadi ketika SIM PKB-nya atau info GT SIM PKB ya, ketika SIM PKB sudah berubah menjadi kepala sekolah itu sepertinya tidak bisa Bu Santi ya, karena saya juga kemarin di CGP rekognisi juga tidak bisa karena sudah menjadi kepala sekolah. Nah kemudian yang mungkin waktu itu Bu Santi biasanya tersabit sendiri loh Bu. Karena kemarin pengalaman saya yang ikut fasilitator itu tidak mensubmit malah. Saya itu mau memperbaiki, saya tertidur. Kemudian jam setengah 2 malam kan sudah ditutup. Kemudian itu sudah tersubmit sendiri. Jadi kalau memang pada saat itu kita sudah betul mengisinya, esainya sudah sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan karakternya, kemudian dokumen penting sudah kita upload semuanya, itu seharusnya sudah tersubmit secara otomatis. Itu mungkin ya sudah tersubmit secara otomatis. Tapi tidak tahu juga apakah seperti itu ya, karena kalau kita ikuti coaching kliniknya itu kita tersubmit sendiri gitu. Saya sampai penasaran pada saat itu ya, kok bisa tersubmit. Waktu saya putar kembali YouTube coaching kliniknya memang tersubmit sendiri gitu. Itu mungkin Bu Santi itu bisa dikuatkan oleh Pak Ansar ya. Bu Hani izin share screen boleh? Yang ini yang ada di SIM PKB saya mungkin jadi masalah juga. Mungkin Bu Hani bisa jawab sebentar aja ya. Kalau izin share, apakah diperbolehkan share screen tuh sama Pak Irfan Dani coba? Oh ya, sebentar aja Pak. Saya mau lihat. Silakan Bu, nggak apa-apa. Oke, silakan. Karena Gimit nggak perlu pakai jadi host. Oh gitu ya, nggak perlu ya. Oh ya. Nggak bisa share screen. Saya tambahkan boleh Ibu Santi sedikit? Boleh Pak, boleh. Ya, sambil menunggu Bu silakan Pak. Ya, jadi untuk sekarang ini karena antusiasme dari guru-guru untuk menjadi guru penggerak itu kan luar biasa banyak, sehingga memang agak ketat saat ini Bu, sehingga kepala-kepala sekolah itu untuk jadi guru penggerak mungkin ada seleksi khusus. Kemudian pada saat itu Ibu tidak bisa mengirim, kemungkinan ada yang tidak terjawab atau terisi di LMS ya, di CPKB-nya. Kemudian ataupun sudah terisi tetapi tidak cukup karakter, misalnya yang diminta 5.000 yang Ibu buat misalnya minimal ya Ibu buat dalam 4.999 misal kurang 1, itu tetap tidak akan terkirim. Kemudian juga ada kemungkinan, ini kan kemungkinan nih,
kemungkinan karena udah 2 kali kesempatan dikasih ke Ibu, jadi bisa jadi juga di blacklist. Nah ini nanti bersama-sama kita lewat Pokja Guru Penggerak ini ya Aceh Selatan, mohon ditelusuri apa yang di blacklist atau seperti apa, mudah-mudahan ini bisa dibuka kembali, mudah-mudahan seperti itu. Tambahan dari Ibu Hani ya, Bu ya, terima kasih. Oh ya, susah pula nih. Oke, Pak. mungkin seperti itu Bu Santi ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Edi? Saya nggak bisa rupanya Bu, karena baterai laptopnya udah error iya. screen. Mungkin bisa ditambahkan Pak Edi ya, silakan. Boleh saya kuatkan aja ya. Itu benar ya yang disampaikan Bu Hani. Ibu udah posisinya sekarang kepala sekolah Bu ya. Iya. Otomatis juga berubah ya, udah nggak boleh. Terus juga Ibu kan sudah berapa kali diundang? Yang pertama nolak, terus yang kedua, yang undangan kedua juga Ibu dalam konteks sistem ya, Ibu tidak menyelesaikan. Walaupun pada dasarnya secara emosional Ibu udah katakan sudah mengirim, tapi yang konteks mesin, sistem, ya mereka tetap menganggap Ibu tidak mengirim. Tapi saya lebih kuat ke pendapat Bu Hani tadi, penjelasan Bu Hani tadi, ya karena kalau sudah kepala sekolah ya tetap nggak bisa. Jadi demikian Bu Santi penguatannya saya pikir. Oke, terima kasih kepada Pak Edi. Jadi Bu Nita jangan sedih nih ya, artinya seperti ini. Walaupun tidak jadi guru penggerak, masih ada kesempatan menjadi pengajar praktik ya. Iya. Masih ada pengajar praktik. Jadi coba Ya Bu Santi ikut pengajar praktik aja nanti. Iya, ambil peluang itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, karena memang waktu kita sudah sangat di ujung sekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran nih, masih ada yang ingin digali, kepingin tahu, Bapak Ibu boleh bergabung di link yang sudah dibagikan oleh Bapak Irfandani di link chat kita ya. Nanti silakan dilihat, silakan bergabung. Mungkin ada permasalahan-permasalahan apa yang mau ditanyakan, kita akan membuka kesempatan dan juga kita akan memberi peluang-peluang tersebut. Oke Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu kita sudah sampai, sebelum kita tutup, izinkan saya terlebih dulu membacakan sebuah pantun tentunya. Hari Selasa jajannya soto babat, pulangnya beli sebungkus ragi. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat, di lain waktu kita berjumpa lagi. Oke, kegiatan kita tutup dengan membaca doa. Semua kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamera, kita foto dulu sebentar. Bisa ya? Silakan Bapak Edu, hidupkan kameranya, saya foto ya. Saya foto dalam hitungan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama semua. Oke, Pak Irfan. Ya. Terima kasih juga ya kita. Rekam dulu ya. Oke ya.